Ibu mertuaku bersorak saat suamiku membuang darah dagingnya sendiri demi pelakor di mention hasil warisanku. Mereka lebih memuja selembar sertifikat dibanding istri pemodal utama. Kini ku balas kesombongan mereka dengan kehancuran finansial paling brutal. Namaku Alana, dan pada usia 28 tahun, aku adalah pengendali tunggal dari sebuah trust fund raksasa peninggalan mendiang kakekku, sekaligus pemilik bayangan dari firma investasi terkemuka di ibu kota. Namun, jika kau bertanya pada suamiku atau ibu mertuaku, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga pengangguran, perempuan berbalut daster lusuh yang sehari-hari hanya bisa merawat bayi, memasak air, dan menumpang makan dari gaji bulanan suaminya yang tak seberapa. Kehidupan pura-pura miskinku ini pada awalnya adalah sebuah tes ujian kesetiaan. Sebuah kandang besi berlapis karat yang sengaja kuciptakan untuk melihat kualitas asli pria yang kunikahi. Pria itu bernama Baskara. Di mata dunia, atau lebih tepatnya, di mata teman-teman tongkrongannya, dia adalah manajer tingkat menengah yang sukses, pangeran korporat dengan kemeja licin, parfum tajam, dan sepatu kulit mengkilap. Namun di mataku, Baskara hanyalah sebuah investasi yang sangat buruk, sebuah benalu yang memakan waktu dan mentalku setiap hari. Kesempurnaannya hanyalah ilusi optik murahan. Dia gila hormat, manipulatif, dan menganggap dirinya sebagai pusat tata surya di rumah kecil kami. Dia selalu membanggakan gajinya yang tak seberapa itu, menggunakannya sebagai senjata psikologis untuk menindasku, seolah-olah tanpa uang recehnya, aku dan bayiku, Elvano, akan mati kelaparan di pinggir jalan. Lalu, melengkapi penderitaan teatrikal ini, ada Ibu Ratmi, ibu mertuaku. Wanita ini adalah mahakarya kemunafikan berjalan. Di lingkungan majelis taklim, dia dikenal sebagai sosok agamis yang paling dihormati, selalu mengutip ayat suci dengan tasbih kayu mahal di tangannya. Namun, di balik dinding rumah kami yang sumpek, tasbih itu seolah berubah menjadi mesin kasir. Doa-doanya hanyalah daftar tagihan kepada Tuhan untuk memberinya kekayaan instan tanpa harus bekerja keras. Dia sangat membenciku. Dia menganggapku parasit yang menghalangi putranya mendapatkan wanita kelas atas. Baginya, penampilanku yang sederhana dan kebiasaanku menghemat uang belanja adalah penghinaan besar bagi derajat keluarganya yang selalu ingin tampil seperti konglomerat. Perempuan itu harusnya tahu diri. Sudah untung dinikahi anakku yang manajer, bisanya cuma pakai daster kumal dari pagi sampai malam, mengurus anak saja tidak becus. Adalah mantra harian yang sengaja ia keraskan saat melewati dapur tempatku mencuci piring kotor bekas makan malam mereka. Aku selalu diam. Aku tidak pernah membalas tatapan sinisnya. Dan aku tidak pernah membantah omong kosong suamiku. Kupikir, membiarkan mereka merasa lebih tinggi dan berkuasa dalam sangkar kecil ini adalah harga murah dari sebuah kedamaian sementara. Lagi pula, aku sedang sibuk mengawasi pergerakan pasar saham global dan mengelola portofolio triliunan rupiah dari balik layar ponsel pintarku yang layarnya sengaja kuretakan agar terlihat murahan. Namun, kedamaian semu itu akhirnya menemui titik ledaknya minggu lalu. Proses administrasi hukum yang luar biasa panjang terkait pencairan warisan kakekku akhirnya selesai secara paripurna. Dana perwalian itu resmi cair, mutlak beralih ke rekening pribadiku dan perusahaan cangkang yang kukendalikan. Entah bagaimana, mungkin dari secarik surat notaris yang ceroboh kutinggalkan di atas meja kerjaku, atau mungkin dari sambungan telepon bankirku yang bocor, Baskara mencium aroma uang itu. Ia mencium tumpukan emas yang selama ini kusembunyikan di balik piyama tidurku. Tiba-tiba saja, neraka berubah menjadi surga palsu yang sangat menjijikan. Baskara, pria yang biasanya pulang larut malam dengan wajah ditekuk dan enggan menatap bayinya sendiri, mendadak berubah menjadi malaikat pelindung keluarga. Dia pulang lebih awal, membelikanku buket bunga mawar merah yang warnanya terlalu mencolok, dan berbicara dengan nada selembut sutra yang membuat bulu kuduku berdiri karena mual. Air mata buaya menetes perlahan dari sudut matanya saat ia menggenggam kedua tanganku di meja makan malam itu, menyajikan sebuah pertunjukan drama yang sangat murahan. Alana, sayang, aku merasa gagal sebagai suami selama ini. Suaranya bergetar, sebuah akting kelas 3 yang dirancang untuk mengoyak empati seorang istri. Melihatmu dan Elvano hidup di rumah sekecil ini. Melihat ibu yang mulai sering sakit-sakitan karena sirkulasi udara yang buruk, hatiku hancur. Nah,
Aku dengar warisan kakekmu sudah cair. Tolong, ini saatnya kita pindah. Kita beli rumah yang layak. Sebuah mansion di kawasan elit. Aku menatapnya datar, menyembunyikan perhitungan dingin di balik bola mataku yang tenang. Rumah mewah? Untuk apa, Mas? Bukannya kamu bilang gajimu bulan ini saja harus dipotong untuk bayar cicilan mobilmu yang menunggak? Baskara mengelus punggung tanganku. Matanya berbinar penuh ketamakan yang mati-matian ia sembunyikan di balik kedok cinta kebapakan. Ini untuk masa depan Elvano, Alana. Dan sebagai kepala keluarga, aku butuh pengakuan di luar sana. Tolong, belikan rumah itu, dan tulis sertifikatnya atas namaku. Supaya aku punya wibawa di depan rekan kerjaku, di depan atasan bankku, dan tentu saja di depan ibu. Aku berjanji, aku akan berubah. Aku akan menjadi suami dan ayah yang paling sempurna untuk kalian berdua. Sempurna. Kata itu terasa seperti pecahan kaca di telingaku. Baskara pikir aku buta. Dia pikir aku hanya wanita lugu yang menghabiskan waktunya membaca resep masakan. Beberapa bulan terakhir, aku sudah mencium kebusukannya yang menyengat. Ada wangi parfum wanita beraroma murahan yang menempel di kerah kemejanya. Bukan wangi deterjen mahal yang selalu kugunakan, melainkan aroma vanila pasaran yang sangat norak. Panggilan teleponnya sering tiba-tiba terputus saat aku masuk kamar, dan wajahnya akan langsung pucat pasi. Dan yang paling fatal, sebagai sang arsitek finansial, mataku sangat tajam melihat mutasi ganjil dari rekening tabungan kecil kami. Ada aliran dana puluhan juta rupiah yang mengalir rapi ke sebuah nama yang sangat kukenal dari masa lalu suamiku, Siska. Mantan kekasih Baskara yang dulu dengan kejam mencampakannya, karena ia hanya pegawai rendahan tanpa prospek. Siska, sang pelakor murahan yang tiba-tiba kembali menempel seperti lintah kelaparan ketika melihat Baskara mulai memamerkan gaya hidup palsu berbekal kartu kredit tambahan yang kuberikan padanya. Baskara sedang merencanakan sesuatu yang sangat busuk. Dia tidak meminta rumah itu untukku atau untuk bayi kami yang sedang tertidur pulas di boks bayinya. Dia meminta mansion itu untuk menyiapkan istana megah bagi parasit jalang tersebut. Dia berencana untuk menendangku keluar begitu tinta di atas sertifikat rumah itu mengering. Aku menatap wajah suamiku yang penuh harap. Dalam diam, otakku menghitung setiap probabilitas hukum dengan kecepatan super. Kakekku tidak pernah mendidikku menjadi mangsa yang penurut. Beliau mendidikku menjadi pemangsa puncak. Jika Baskara menginginkan kandang emas untuk berselingkuh, maka aku akan membuatkan kandang emas terbaik dan termegah untuknya, lengkap dengan pintu jebakan berlapis baja dan lantai berduri beracun. Baiklah, ucapku pelan. Suaraku sengaja kubuat bergetar seolah aku adalah istri rapuh yang akhirnya luluh oleh pesona mematikan suaminya. Jika itu yang bisa membuatmu merasa dihargai sebagai pria sesungguhnya, kita akan mencari mansion itu besok. Atas namamu, Mas. Baskara langsung memelukku erat. Terlalu erat hingga aku bisa merasakan detak jantung ketamakannya yang bergemuruh. Di balik punggungnya, Ibu Ratmi yang sedari tadi menguping dengan napas tertahan di balik pintu dapur, melangkah keluar dengan senyum lebar yang sangat mengerikan. Wanita tua itu tiba-tiba memelukku, memanggilku, menantu kesayangan. Benar-benar melupakan fakta bahwa pagi tadi dia baru saja menyuruhku menyikat lantai kamar mandinya hingga bersih mengkilap. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar kewajiban istri yang sebenarnya. Nak, memang seharusnya begitu. Harta kekayaan istri itu ya rezeki anakku yang harus dikelola oleh laki-laki agar barokah. Ucap Ibu Ratmi dengan nada sok suci yang membuat isi perutku mual seketika. Seminggu kemudian, rencana busuk itu mencapai puncaknya. Kami berdua duduk di kantor agen properti kelas atas yang megah. Sebuah mansion seharga 35 miliar rupiah di jantung kawasan elit Jakarta Selatan siap berpindah tangan siang itu. Meja pualam dingin di hadapan kami menjadi saksi bisu dari transaksi yang akan merombak total sejarah hidup kami. Baskara mengenakan setelan jas terbaiknya. Dadanya membusung dengan sangat sombong seolah dia sendirilah yang membanting tulang menghasilkan uang miliaran tersebut. Aku mengambil pena Montblanc hitam yang disodorkan dengan sangat hormat oleh notaris. Tinta pena itu mengkilat di bawah cahaya lampu ruangan. Aku melihat ke arah tumpukan dokumen pembelian tersebut. Tertera jelas nama Baskara Wibawa di kolom pemilik utama,
memuaskan dahaga egonya yang rakus. Namun, ada lampiran kecil tebal di halaman belakang, sebuah nomine agreement yang dirancang dengan sangat brilian oleh pengacara pribadiku. Lampiran itu disamarkan sebagai dokumen persetujuan agunan asuransi standar yang sangat membosankan. Aku tahu, Baskara tidak akan pernah membacanya. Baskara memang dianugerahi wajah tampan, tapi dia sangat bodoh dan buta dalam hal hukum dan finansial. Dia hanya peduli pada halaman pertama di mana namanya tercetak tebal, tidak sadar bahwa halaman terakhir memuat surat kematian finansialnya. Aku menggoreskan tanda tanganku dengan mantap. Tinta hitam itu meresap dalam-dalam ke pori-pori kertas. 35 miliar rupiah melayang dari rekeningku, murni sebagai biaya pendaftaran untuk sekolah kehancuran mereka. Baskara tersenyum sangat lebar. Matanya berkilat penuh kemenangan saat ia mencium pipiku di depan notaris. Terima kasih banyak, sayang. Ini adalah awal baru yang indah bagi kita berdua. Sama-sama, Mas, jawabku datar, membalas tatapannya dengan senyum tipis yang sama sekali tak mencapai mata. Nikmatilah istana barumu, karena tagihan utamanya akan segera datang kepadamu. Bau kemewahan selalu memiliki tekstur yang mengintimidasi. Di mansion seharga 35 miliar rupiah ini, aromanya adalah kombinasi marmer impor dan material eksklusif yang tak akan terbeli oleh tabungan seumur hidup manajer kelas menengah seperti Baskara. Sore itu, serah terima kunci telah usai. Matahari condong ke barat, memantulkan semburat jingga dari lampu kristal di ruang tamu. Baskara berdiri di tengah, menggenggam erat kotak beludru berisi kunci emas dan sertifikat atas namanya. Ia menghirup udara rumah itu. Dadanya membusung sempurna. Baginya, ia baru menaklukkan dunia properti elit. Bagiku, sang arsitek kehancuran, ia baru saja mengalungkan tali gantungan ke lehernya sendiri. Perubahan dramatis itu terjadi lebih cepat dari kalkulasiku. Ibarat saklar yang tiba-tiba dimatikan. Kehangatan artifisial Baskara lenyap seketika begitu mobil agen properti menghilang dari balik gerbang kami. Topeng suami penuh belas kasih itu hancur berkeping-keping, menampilkan wajah aslinya yang rakus, arogan, dan memuakan. Malam tiba membawa gerimis. Aku sedang menidurkan Elvano, bayiku, di kamar bawah. Pintu kamar tiba-tiba didobrak terbuka dengan tenaga kasar. Baskara berdiri tegak di ambang pintu, menatapku dengan sorot mata merendahkan yang sangat telanjang. Ia melemparkan koper kain murahanku ke atas lantai marmer. Koper usang yang sama persis saat aku pertama kali pindah ke rumah kontrakan kumuh kami dulu. Kemas sisa barang rongsokanmu malam ini juga, Alana. Waktumu di properti ini sudah habis. Ucapnya sedingin es batu. Aku berdiri, menjaga ekspresi sedatar pualam meski muak mendidih melihat arogansinya. Waktuku habis, di luar sedang hujan, dan Elvano baru terlelap. Ini istana yang baru beberapa jam lalu aku belikan khusus untukmu. Baskara tertawa parau penuh kemenangan murahan. Ia menendang koperku. Rumah yang kau belikan untukku? Oh, lugu dan bodohnya otakmu, Alana. Eja dan baca nama siapa yang sah tertera di sertifikat hak milik itu. Ini rumahku. 100% milikku secara hukum. Tugasku bersandiwara menjadi suami teladan sudah selesai. Kau hanyalah batu pijakan yang kebetulan menang lotre warisan kakek tua. Sebelum bibirku membalas, ketukan stiletto ritmis bergema dari lorong marmer. Ibu Ratmi melangkah masuk. Ia tidak sendirian. Di belakangnya melenggang seorang wanita bergaun merah yang potongannya terlalu ketat. Lipstik darah mewarnai bibirnya, dan aroma parfum vanila pasaran yang sangat norak menguar tajam, secara instan merusak kemewahan sirkulasi udara mansion ini. Di sanalah dia berdiri. Sang pelakor murahan yang kembali seperti hama. Siska melipat lengan, menatapku menilai dari ikatan rambutku yang asal hingga sandal jepitku. Ia menyunggingkan senyum sinis. Jadi ini istri yang kau keluhkan setiap malam, Bas? Pantas kau tidak betah pulang. Seleranya sungguh kampungan. Terima kasih, Mbak Alana, sudah sudi membiayai istana masa depan untuk kami bernaung. Mendengar kalimat itu, Ibu Ratmi melangkah maju. Wajah keriputnya memancarkan tingkat kepuasan sadis.
Jari telunjuknya yang bercincin emas palsu menunjuk lurus ke wajahku. Dengar, Alana. Anakku ini direktur masa depan. Dia butuh pendamping yang berkelas. Bukan perempuan berbalut daster lusuh sepertimu yang sehari-hari cuma numpang hidup dan menghabiskan beras. Siska ini definisi wanita karir yang mengerti melayani laki-laki. Angkat kakimu, bawa anak cengengmu itu, dan segera keluar dari properti anakku detik ini juga. Aku menunduk, dengan lembut menggendong Elvano yang merengek ketakutan. Kudekap tubuh kecilnya kuat-kuat, melindunginya di tengah kepungan 3 monster tanpa nurani. Mataku yang dingin menyapu wajah mereka. 3 sosok benalu yang merasa bagaikan penguasa setelah merampas istana orang. Mereka mabuk ilusi kekuasaan. Tak menyadari mereka sedang berpesta di atas ladang ranjau finansial yang pelatuknya kupegang erat. Kau yakin ingin mengusirku dari properti yang murni dibeli dengan kucuran dana tunai rekeningku sendiri, Baskara? Tanyaku dengan intonasi sangat datar. Konfirmasi hukum terakhir sebelum eksekusi. Setiap keping uangmu otomatis uangku sejak kita menikah. Tapi rumah megah ini mutlak atas namaku secara hukum. Desis Baskara, menunjuk pintu utama. Keluar sekarang. Bawa darah dagingmu yang tak berguna itu. Aku tak sudi membesarkan anak dari rahim perempuan bodoh. Siska akan memberiku keturunan dengan gen yang jauh lebih berkelas. Siska tertawa renyah, menyandarkan kepalanya manja di bahu lebar Baskara. Jangan membuang waktumu meladeni perempuan gelandangan ini, sayang. Sofa kulit Italia di ruang tamu utama sudah memanggil kita untuk merayakan malam panjang ini. Jika aku wanita biasa, aku mungkin akan ambruk memohon agar tak ditendang ke jalanan. Tapi aku Alana Pramudita. Aku tak sudi menjatuhkan setetes air mata untuk manusia rendahan. Otakku, yang dilatih menghancurkan konglomerasi rival, justru bekerja dengan tingkat kejernihan absolut. Di dalam kepalaku, layar kalkulasi terbuka, memetakan secara detail skema audit forensik yang akan melacak dan mencekik setiap sen dana curian yang pernah disentuh Baskara. Tanpa bantahan, aku merapikan selimut Elvano, meraih koper murahanku, dan melangkah melewati mereka bertiga. Postur punggungku tegak bak bangsawan. Saat bahuku bersinggungan dengan Siska, aku berhenti sejenak. Aku menoleh perlahan, menatap lurus menembus pelakor murahan itu, menyebarkan gelombang intimidasi murni yang seketika membuat senyum sinis di bibirnya membeku pucat. Silakan kau nikmati sepuasnya tidur di rumah ini, Siska. Bisikku sedingin embun beku. Tapi pastikan dengan nyawamu kau tak menggores satupun perabotan mahalnya. Karena saat aku kembali mengambil alih hak milikku, kalian berdua tak akan memiliki cukup ginjal yang bisa dijual untuk sekadar membayar sisa tagihan ganti ruginya. Baskara mendengus keras. Mati-matian menutupi kegugupan yang mendadak merayap di tengkuknya. Tutup mulut besarmu dan pergi. Dasar perempuan gila yang berhalusinasi. Aku mengabaikan teriakannya dan melangkah keluar menembus pintu kayu jati raksasa tersebut. Udara malam yang basah langsung menerpa wajahku, membuat paru-paruku terasa luar biasa lega. Pintu utama ditutup dengan bantingan keras. Langsung diikuti suara tawa kemenangan Ibu Ratmi yang menggelegar menembus celah dinding. Manusia-manusia bodoh itu berpikir mereka sukses mengunciku di luar rumah dengan status gelandangan. Padahal kenyataannya secara hukum korporat, merekalah yang baru saja mengunci diri dari dalam sebuah peti mati finansial tanpa ventilasi. Rumah mewah seharga 35 miliar itu mulai malam ini resmi berstatus sebagai aset beracun. Baskara yang buta huruf secara finansial sama sekali tak menyadari bahwa nomine agreement tersembunyi yang ia tanda tangani secara buta telah memberikan hak veto mutlak kepadaku. Kapanpun aku mau, aku bisa membatalkan transaksi sepihak, menarik kembali injeksi dananya, dan menjebaknya menanggung beban utang pajak properti miliaran. Dokumen itu adalah fondasi sempurna untuk meluncurkan gugatan perdata masif atas delik penipuan pengalihan aset, untuk menjebloskan Baskara ke blacklist BI. Dengan langkah mantap, aku berjalan menyusuri trotoar kawasan elit yang lengang. Di ujung blok, sebuah Mercedes Maybach hitam legam, yang telah kusewa khusus lengkap dengan fasilitas keamanan VIP, sudah menungguku. Sang supir berpakaian gelap sigap membukakan pintu dan memayungiku dengan penuh hormat mutlak. Kita langsung ke Hotel Ritz-Carlton, Nyonya Alana.
Tanyanya tenang dan profesional. Ya, jalan sekarang. Jawabku melangkah masuk ke dalam kehangatan kabin mobil mewah. Tolong pesankan kamar penthouse suite kelas presidensial untuk sebulan penuh. Dan segera sambungkan saluran telepon aman ini ke firma hukum Hermawan O Partners. Katakan pada barisan pengacara elit itu, bahwa proses likuidasi aset target utama kita akan dieksekusi tanpa ampun mulai besok pagi. Mesin mobil menderu halus, membelah tirai hujan meninggalkan jauh istana pasiran yang dihuni parasit gila harta. Nikmatilah tidur nyenyak kalian malam ini di kasur sutra itu, Baskara, Siska, dan Ibu Ratmi. Karena besok pagi, aku sendiri yang akan memastikan kalian terbangun tercekik dalam mimpi buruk absolut. Dendam ini akan kuselesaikan secara elegan melalui rentetan angka kerugian, jerat pasal hukum, dan kutukan kemiskinan tanpa akhir. Keheningan penthouse suite di lantai 50 Ritz-Carlton terasa sangat kontras dengan badai yang mengamuk di luar jendela kaca setinggi langit-langit. Karpet tebal meredam langkah kakiku, menyerap sisa-sisa air hujan dari sepatu murahan yang sengaja kukenakan untuk sandiwara terakhirku. Di pelukanku, Elvano merengek pelan. Suara tangisannya yang rapuh adalah satu-satunya emosi murni yang tersisa di ruangan besar ini. Aku menepuk punggung kecilnya dengan ritme konstan, menyanyikan senandung lirih tanpa getaran sedih hingga napasnya kembali teratur. Aku membaringkannya di ranjang king size berselimut sutra Mesir, sangat jauh dari hiruk-pikuk manusia-manusia busuk yang baru saja mengusir kami. Aku menatap pantulan diriku di cermin rias berbingkai emas. Rambutku lepek, wajahku pucat tanpa riasan, dan pakaianku basah kuyup. Namun, mataku tidak menyiratkan setetes pun kesedihan. Tidak ada isak tangis janda yang teraniaya. Tidak ada ratapan kebingungan tentang bagaimana aku harus memberi makan anakku besok pagi. Yang terpantul di cermin itu adalah tatapan seorang eksekutor yang baru saja melepaskan rantai pengekangnya. Sandiwara melelahkan sebagai istri penurut yang rela diinjak-injak telah resmi ditutup malam ini. Aku melangkah ke kamar mandi berlapis marmer Carrara, membiarkan air panas membasuh sisa-sisa aroma kemunafikan Baskara dan Ibu Ratmi dari kulitku. Pakaian basah yang menjadi properti penderitaanku kulempar ke keranjang sampah dengan jijik. Aku mengenakan jubah mandi sutra putih yang tebal, menyisir rambutku ke belakang dengan jari, dan berjalan penuh wibawa menuju meja kerja kayu mahoni di sudut ruangan. Dari dalam tas anti air yang selalu kubawa bagai nyawa, aku mengeluarkan sebuah laptop tipis berteknologi enkripsi tingkat militer. Ini bukan laptop ibu rumah tangga biasa. Ini adalah pusat komando absolut dari Trust Fund Pramudita. Aku menyalakannya. Layar berpendar biru, memindai retina dan sidik jariku dalam sunyi, sebelum membuka gerbang menuju kerajaan asliku. Dashboard keuangan perusahaan cangkangku muncul seketika. Deretan angka dengan belasan digit bergerak secara real-time, menampilkan portofolio investasi global yang membentang dari aset real estate premium di Singapura hingga obligasi pemerintah di Eropa. Ini adalah harta yang sangat tak terbatas. Kekuasaan murni yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh akal sehat pria rendahan seperti Baskara. Jemariku menari cepat di atas keyboard. Fokus utamaku malam ini bukanlah menambah kekayaan, melainkan merancang pemiskinan yang sangat presisi. Aku membuka file berlabel Aset Cilandak. Di sana tertera dengan sangat jelas, transaksi pembelian Menshan seharga 35 miliar rupiah. Sertifikat itu memang bodohnya tertulis atas nama Baskara Wibawa, namun menempel tepat di bawahnya, terikat kuat sebuah nomine agreement yang terenkripsi dan tercatat sah di notaris pribadiku. Perjanjian itu secara eksplisit dan tanpa celah menyatakan bahwa Baskara hanyalah nama pinjaman, dan aku sebagai pemodal utama berhak mengeksekusi penyitaan sepihak kapan saja jika terjadi pelanggaran moral dan finansial. Pengusiran malam ini adalah pelanggaran yang lebih dari cukup untuk membuat lehernya terjerat hukum. Tapi, menyita rumah itu besok pagi terlalu cepat. Itu sangat tidak elegan. Kematian finansial harus dinikmati perlahan oleh korbannya. Dirasakan seperti bisa ular yang melumpuhkan sistem saraf sebelum menghentikan detak jantung. Aku beralih ke perbankan internal. Selama berbulan-bulan, Baskara merasa dirinya luar biasa kaya karena memegang 3 kartu kredit platinum dengan limit ratusan juta. Si dungu itu tidak tahu bahwa kartu-kartu itu hanyalah kartu tambahan, supplementary cards,
yang terhubung langsung ke salah satu rekening operasional remehku. Aku bisa saja memblokirnya malam ini, membuat kartunya ditolak memalukan saat ia membelikan champagne untuk pelakor murahan itu. Tapi aku punya rencana yang jauh lebih menghancurkan. Dengan akses level dewa, aku meretas sistem payment gateway yang telah kurancang sendiri. Aku memanipulasi jalur auto-debit tagihan kartu-kartu kredit tersebut. Alih-alih menarik dana pelunasan dari rekening tak terbatasku seperti biasa, aku mengalihkan sistem penagihan auto-debit itu untuk langsung menghisap rekening gaji, payroll, milik Baskara di bank tempatnya bekerja. Tidak hanya itu, aku mengaktifkan fitur penalti keterlambatan harian maksimal dan bunga berbunga progresif yang diam-diam telah kumasukkan dalam klausul terms and conditions saat ia menerima kartu itu. Mulai detik ini, setiap keping rupiah yang dibelanjakan Baskara untuk membiayai gaya hidup parasitnya akan beralih wujud menjadi utang berbunga gila-gilaan yang langsung menggerogoti gaji bulanannya hingga minus tak berujung. Aku tidak berhenti di situ. Menggunakan akses backdoor ke server perusahaan, aku meluncurkan skrip pelacakan mutasi ke semua rekening digital yang pernah disentuh Baskara dari wifi rumah lama kami. Hasilnya keluar dalam hitungan detik, terpampang dalam grafik yang sangat menyedihkan. Pria yang selalu berteriak soal penghematan beras dan tagihan listrik di rumah itu, ternyata telah mentransfer uang puluhan juta rupiah selama 6 bulan terakhir untuk membayar cicilan mobil sport bekas atas nama Siska. Betapa ironisnya seorang benalu mensubsidi benalu lainnya. Uang yang ia curi dari sisa anggaran belanja rumah tangga kugunakan untuk memelihara parasit jalanan. Penemuan ini bukan membuatku sakit hati, melainkan memberiku amunisi ekstra yang mematikan. Aku mengunduh dan mengamankan semua log transaksi ilegal itu. Saat hari eksekusi tiba, dokumen ini akan kupakai untuk memastikan Siska juga terseret dalam delik pencucian uang, memaksanya memuntahkan kembali setiap tetes kemewahan yang pernah ia hisap dari suamiku. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan sang algojo hukum. Aku mengambil ponsel keduaku, saluran satelit aman yang tak bisa dilacak, dan memutar nomor Hermawan, pengacara korporat paling berdarah dingin di ibu kota. Panggilan langsung diangkat pada dering pertama, meskipun jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Malam, Nyonya Alana. Saya asumsikan umpannya sudah dimakan. Suara berat Hermawan terdengar tenang dan penuh antisipasi predator. Dimakan utuh beserta kailnya, Pak Hermawan. Jawabku santai sambil bersandar di kursi berlapis kulit. Sertifikat sudah di tangannya. Pengusiran fisik sudah terjadi. Parasit itu sudah masuk ke dalam properti. Mulai fase kedua kita malam ini juga. Siapkan draft gugatan perdata atas penyelewengan dana rumah tangga dan penipuan wali amanat. Tapi jangan daftarkan dulu ke pengadilan. Biarkan mereka berenang dalam ilusi kekayaan selama 1 minggu. Biarkan mereka merancang pesta, memamerkan rumah itu ke semua teman-teman sirkel sosial mereka yang sama miskinnya. Dimengerti, Nyonya. Saya juga akan memulai proses administrasi senyap untuk memblokir akses kredit eksternalnya di seluruh bank nasional begitu tagihan kartu pertama meledak gagal bayar. Dia akan masuk blacklist BI jauh lebih cepat dari jadwal rutin. Lapor Hermawan dengan presisi. Sangat bagus. Dan pastikan beban pajak bumi dan bangunan, PBB, properti elit itu, beserta pajak transaksi barang mewah yang tertunda, ditagihkan langsung via kurir ke alamat kantor Baskara. Aku ingin dia pucat pasi, jantungan di tengah rapat saat menerima surat tagihan resmi dari negara yang nominalnya 100 kali lipat lebih besar dari total gajinya selama 10 tahun. Sempurna, Nyonya Alana. Mereka tidak akan memiliki satu pun celah hukum untuk bernapas. Pada saat kita mengeksekusi penarikan properti itu, mereka akan dilempar keluar tanpa sehelai benang pun. Aku memutus panggilan, meletakkan ponsel itu perlahan. Mataku kembali menatap wajah damai Elvano yang tertidur pulas tanpa tahu betapa kejam dunia ini. Bayi kecilku ini hampir saja dibuang ke jalanan malam-malam oleh ayah kandungnya sendiri demi memuaskan nafsu selangkangan dan ego rendahan. Jika Baskara dan Ibu Ratmi menganggapku sekadar daster lusuh yang bisa dibuang tanpa konsekuensi, mereka baru saja melakukan blunder paling fatal dalam silsilah keluarga mereka. Aku berdiri dan melangkah mendekati jendela kaca raksasa. Kota Jakarta terbentang di bawah telapak kakiku. Lautan lampu yang menutupi jutaan kebohongan. Di salah satu blok elit kota ini,
Tiga manusia bodoh sedang tertawa, menenggak anggur mahal, dan merencanakan masa depan fana di atas kasur yang sebentar lagi akan kutarik dari punggung mereka. Nikmatilah kemewahan instan yang hanya seumur jagung itu. Karena segera, seluruh pijakan yang kalian agungkan akan ambruk tak bersisa. Aku akan memastikan kalian bertiga turun kasta menjadi gelandangan paling hina, meringkuk kedinginan di gubuk reot yang bau selokan, saling mencakar dan menyalahkan atas kehancuran masif yang kalian gali sendiri. Jam di layar laptop berkedip menunjuk angka pukul 2. Malam ini, bukan air mata kelemahan yang membasahi bantal, melainkan awal dari sebuah simfoni balas dendam yang akan kumainkan tanpa ampun. Cahaya matahari pagi memantul angkuh menembus dinding kaca ruang pertemuan VVIP di lantai 50 Ritz-Carlton. Udara di dalam ruangan ini terasa sangat steril, dikondisikan pada suhu 20 derajat Celcius. Suhu yang sempurna untuk menjaga agar emosi tetap beku dan rasionalitas tetap tajam. Aku duduk di ujung meja mahoni raksasa, mengenakan setelan blazer hitam bespoke berpotongan tegas yang harganya setara dengan biaya hidup keluarga Baskara selama 2 tahun. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita berbalut daster lusuh yang semalam diusir ke jalanan. Wanita lemah yang numpang hidup itu sudah mati dan terkubur bersama hujan semalam. Yang duduk di kursi ini sekarang adalah sang eksekutor. Di hadapanku, duduk berjejer 4 pengacara korporat kelas atas yang dipimpin oleh Bapak Hermawan. Wajah mereka tegang, profesional, dan penuh antisipasi. Di atas meja, berserakan dokumen-dokumen legal dengan stempel merah menyala, siap untuk merobek-robek ilusi kekayaan seorang pria dungu yang sedang mabuk kepuasan di sebuah mensah mewah. "Selamat pagi, Nyonya Alana," sapa Hermawan dengan suara beratnya yang menenangkan, memecah keheningan ruangan. Ia menyodorkan sebuah map kulit tebal ke arahku. "Sesuai instruksi Anda semalam, draft awal gugatan perdata atas nama Baskara Wibawa sudah kami siapkan. Namun, sebelum kita mendaftarkannya, saya butuh konfirmasi akhir mengenai struktur legalitas mensah Cilanda tersebut." Aku tersenyum tipis, sebuah tarikan bibir yang sama sekali tidak memancarkan kehangatan. Aku membuka map itu, mataku memindai deretan pasal yang tersusun rapi bak barisan algojo. Sertifikat hak milik memang dicetak atas nama Baskara Wibawa, Pak Hermawan. Lelaki narsis itu hampir menangis bahagia saat membacanya kemarin. Ucapku dengan nada sinis yang kental. Tapi, dia tidak pernah membaca lampiran kecil di halaman terakhir. Lampiran yang mengikat properti itu dengan nomine agreement absolut. Mata Hermawan menyipit. Sebuah kilat kekaguman melintas di balik kacamata bacanya. Di dunia hukum properti kelas atas, nomine agreement atau perjanjian pinjam nama adalah pedang bermata dua yang sangat mematikan jika tidak dipahami. "Anda mengikatnya sebagai nomine pasif?" tanya Hermawan, memastikan. "Tepat sekali. Baskara hanyalah nama yang kupinjam untuk menempel di atas kertas. Perjanjian itu secara eksplisit memberikan hak veto penuh kepadaku sebagai pemodal tunggal. Aku bisa menarik kembali properti itu kapanpun, tanpa persetujuan dari pihak yang dipinjam namanya. Apalagi jika terbukti ada iktikat buruk atau penyelewengan moral." Jelasku dingin. Aku mengetukkan jari telunjukku ke atas meja marmer. "Skakmat. Tapi kita tidak akan mengambil rumah itu sekarang, Pak Hermawan. Biarkan dia merasa menjadi raja. Biarkan dia dan pelakor murahan itu merenovasi interiornya, membeli perabotan mahal dengan kartu kredit yang sudah kumanipulasi sistem auto-debetnya. Yang tidak Baskara ketahui adalah, begitu status kepemilikan itu tercatat di negara, tagihan pajak bumi dan bangunan, PBB, serta pajak barang mewah atas properti senilai 35 miliar rupiah itu akan langsung mengikat pada nomor pokok wajib pajaknya." Salah satu pengacara muda di sebelah Hermawan menelan ludah dengan susah payah. "Nyonya, tagihan pajak untuk properti komersial sebesar itu akan mencapai angka miliaran rupiah pada kuartal pertama. Gaji seorang manajer bank tidak akan sanggup menutup bunganya sekalipun." "Itu intinya," potongku tajam. Mataku menatap lurus ke arah pengacara muda itu hingga ia menunduk. "Rumah itu bukan hadiah. Rumah itu adalah aset beracun. Ketika tagihan pajak itu meledak dan sistem peringatan ban menyala, seluruh sejarah kreditnya akan hancur lebur. Namanya akan langsung masuk ke dalam blacklist BI. Dia tidak akan bisa meminjam uang,
Dia akan dipecat dari pekerjaannya di bank karena cacat rekam jejak finansial, dan dia tidak akan memiliki sepeser pun uang tunai untuk membayar pengacara murahan sekalipun. Hermawan mengangguk pelan. Senyum predatornya mulai mengembang. Sebuah kematian perdata yang sangat elegan, Nyonya. Lalu, bagaimana dengan aliran dana internal yang selama ini dia gunakan? Aku memutar layar laptopku ke arah mereka, menampilkan grafik data transaksi yang bercahaya merah terang. Ini adalah hasil audit forensik yang kutarik semalam dari server bayangan. Baskara, si benalu yang selalu mengeluh soal mahalnya harga susu formula untuk darah dagingnya sendiri, ternyata diam-diam memompa dana puluhan juta rupiah setiap bulan ke rekening Siska. Grafik itu memperlihatkan rincian yang memuakan. Pembayaran uang muka mobil sport bekas, tagihan skincare kelas atas, hingga penyewaan apartemen studio sebelum Siska akhirnya pindah ke Menshan semalam. Semua itu dibayar dari rekening operasional rumah tangga yang selalu kuisi penuh setiap awal bulan. Baskara telah mencuri dari istri dan bayinya untuk memelihara parasit jalanan yang menolak bekerja. Siska pikir dia sedang membangun capital gain dengan merayu pria beristri. Dia pikir dia menang. Desisku pelan. Meremas ujung map kulit di tanganku hingga buku-buku jariku memutih. Pak Hermawan, masukkan nama wanita itu ke dalam lapis kedua gugatan. Delik pencucian uang dan persekongkolan penipuan aset. Aku ingin setiap tas branded yang dia beli dari uangku disita. Aku ingin rekening banknya dibekukan hingga saldo akhirnya menunjukkan angka 0. Kami akan membekukan seluruh akses keuangannya dalam waktu 4 kali 24 jam, Nyonya. Pengadilan akan mengabulkan sita jaminan sebelum mereka sempat memindahkan 1 sen pun, tegas Hermawan, mencatat instruksi mematikan itu di notes pribadinya. Satu hal lagi, tambahku, menghentikan gerakan pena Hermawan. Aku bersandar ke belakang, membayangkan wajah Ibu Ratmi yang selalu penuh dengan keangkuhan palsu. Ibu mertuaku sangat memuja status sosial. Dia membangun ilusi bahwa dia adalah wanita kasta atas di depan teman-teman arisannya. Saat eksekusi sita rumah itu dilakukan minggu depan, aku ingin kalian memastikan tim penyita datang saat dia sedang mengadakan acara di rumah itu. Biarkan semua teman sosialitanya melihat dengan mata kepala mereka sendiri saat barang-barang palsunya dilempar ke jalanan. Hermawan menutup mapnya dengan bunyi klik yang memuaskan. Skenario yang sangat brilian, Nyonya Alana. Mereka akan jatuh miskin, dipermalukan secara publik, dan terkunci dari sistem perbankan nasional selamanya. Mereka bukan sekadar jatuh miskin, Pak Hermawan. Ucapku mengoreksi. Suaraku turun 1 oktav, dingin dan hampa. Mereka akan menjadi sampah sejarah. Aku akan memastikan dalam waktu sebulan, ketiga manusia sombong itu akan berakhir sebagai gelandangan yang berebut tempat tidur di sebuah gubuk reot yang beraroma bau selokan. Mereka telah membuang bayiku ke tengah hujan, dan aku akan membuang mereka ke dalam neraka yang tidak memiliki pintu keluar. Rapat ditutup. Para pengacara elit itu melangkah keluar dari ruangan dengan membawa mandat kehancuran. Aku tetap duduk di kursiku, menatap layar laptop yang menampilkan portofolio investasiku yang terus membengkak setiap detiknya. Roda gigi pembalasan dendam telah berputar dengan kecepatan penuh. Di suatu tempat di Jakarta Selatan, Baskara pasti sedang bangun dari tidur siangnya di atas kasur mewah, merasa dirinya adalah dewa. Nikmatilah udara pagi yang segar itu, Baskara. Karena oksigen finansialmu sedang kuhentikan alirannya. Detik ini juga, kalian akan segera sadar bahwa mencuri dari seorang maestro finansial adalah bentuk bunuh diri yang paling menyakitkan. Di balik dinding kaca kedap suara penthouse suite Ritz-Carlton ini, aku menyesap espresso tanpa gula sambil menatap 3 monitor melengkung beresolusi tinggi di meja kerjaku. Layar-layar itu bukan menampilkan pergerakan saham global atau portofolio investasiku yang biasa, melainkan siaran langsung dari kamera keamanan tersembunyi yang telah kutanam jauh-jauh hari di setiap sudut Menshan Cilandak seharga 35 miliar rupiah itu. Sebuah mahakarya pengintaian yang tak akan pernah disadari oleh otak lamban suamiku. Di layar utama, pertunjukan komedi tragis sedang berlangsung. Baskara, pria yang dulu selalu mengeluh tentang tagihan listrik rumah kecil kami, kini duduk mengangkang di atas sofa kulit Italia seharga ratusan juta. Di pangkuannya, duduk Siska, sang pelakor murahan,
mengenakan gaun tidur sutra yang dibelinya menggunakan kartu kredit tambahan yang belum kublokir. Wanita itu tertawa manja, memamerkan kalung berlian baru yang melingkar di lehernya. Sebuah perhiasan yang ia pikir adalah lambang cinta dan capital gain dari kelihayannya merebut suami orang. Padahal itu hanyalah bongkahan batu yang dibeli dengan utang berbunga gila-gilaan. Aku mengeraskan volume dari mikrofon tersembunyi di ruang keluarga itu. "Sayang, kamu luar biasa," rengek Siska. Jemarinya yang dihiasi nail art murahan mengelus dada Baskara. "Aku tidak menyangka kamu bisa menendang perempuan udik berbalut daster lusuh itu secepat ini. Bayangkan kalau dia masih di sini, merusak pemandangan istana kita. Dia itu cuma numpang hidup, kan?" Baskara tertawa angkuh, menenggak segelas anggur mahal yang bahkan ia tidak tahu cara melafalkan mereknya. "Alana itu keledai dungu, Siska. Dia pikir dengan membelikan rumah ini, dia bisa mengikatku. Dia tidak tahu bahwa secara hukum, nama di atas sertifikat adalah Raja Absolut. Dia sudah kuusir kembali ke habitat asalnya. Sekarang, rumah ini, mobil-mobil mewah yang akan kita beli besok, semuanya adalah milik kita." Di sudut layar lain, Ibu Ratmi sedang mondar-mandir di teras marmer, sibuk melakukan panggilan video dengan gerombolan teman arisannya. Wajah keriputnya yang biasa kusam kini dipenuhi riasan tebal, memancarkan kesombongan yang memuakan. "Iya, Jeng Maya. Ini rumah baru Baskara. 100% atas nama anakku. Menantuku yang lama? Oh, sudah saya suruh angkat kaki. Perempuan parasit itu tidak level dengan keluarga kami. Siska jauh lebih pantas menjadi nyonya rumah ini." Suara Ibu Ratmi melengking, memamerkan patung kristal bacarat di lobi utama seolah itu adalah hasil keringatnya sendiri. Aku tersenyum tipis. Senyum seorang eksekutor yang sedang menyaksikan targetnya menari-nari riang di atas tiang gantungan yang telah dilumuri minyak. Mereka berpesta pora, merayakan kemenangan ilusionis. Sama sekali buta bahwa rumah megah itu adalah aset beracun tingkat tinggi. Mataku beralih ke monitor kedua yang menampilkan dashboard perbankan internal. Angka-angka merah menyala berkedip secara real time. Setiap kali Siska menggesek kartu kredit platinum itu di butik mewah, setiap kali Baskara memesan kaviar dan anggur seharga puluhan juta, sistem autodebit yang telah kumanipulasi bekerja dalam keheningan yang mematikan. Skema yang kurancang sangat brilian. Aku tidak memotong jalur kredit mereka. Aku justru menaikkan limitnya hingga tak terhingga, membiarkan mereka menggali kuburan finansial mereka sedalam mungkin. Namun, alih-alih ditagihkan ke rekening perusahaan cangkangku, seluruh sistem penagihan autodebit itu kuarahkan langsung untuk mencekik rekening gaji, payroll, Baskara di bank tempatnya bekerja, beserta fitur bunga penalti progresif yang melanggar batas kewajaran. Dalam 3 hari terakhir saja, total transaksi mereka telah menyentuh angka 600 juta rupiah. Gaji Baskara sebagai manajer menengah bahkan tidak akan cukup untuk menutupi biaya administrasi dan bunga penalti harian dari tagihan tersebut. Ia sedang menghabiskan uang yang tidak ia miliki, menggunakan fasilitas yang akan menjadi amunisi telak dalam gugatan perdata yang tengah disusun oleh tim pengacaraku. Aku mengangkat ponsel satelitku, menekan satu tombol panggilan cepat. Suara dingin Pak Hermawan langsung terdengar di seberang sana. "Laporan harian, Nyonya Alana. Mereka baru saja menyewa jasa event organizer kelas atas untuk mengadakan pesta peresmian rumah akhir pekan ini. Tagihannya dibayar penuh menggunakan kartu kredit yang sama," lapor Hermawan. "Sempurna," desisku pelan. "Biarkan mereka mengundang seluruh kenalan mereka. Semakin banyak saksi mata yang hadir di puncak kesombongan mereka, semakin menghancurkan pula momen kejatuhan mereka nanti. Bagaimana dengan status perbankannya?" Sistem internal bank tempat Baskara bekerja sudah mendeteksi anomali rasio utang yang ekstrim, Nyonya. Dalam 2 kali 24 jam, peringatan gagal bayar akan meledak di sistem bank sentral. Namanya akan langsung dikunci dalam blacklist BI tanpa peringatan lanjutan. Secara teknis, saat pesta itu berlangsung nanti, Baskara sudah resmi berstatus sebagai buronan kreditur. Jangan lupa hasil audit forensik tentang aliran dana ke rekening benalu itu. Instruksiku, mataku tak lepas dari layar yang menampilkan Siska sedang bersuah foto.
Aku ingin setiap rupiah yang pernah Baskara transfer ke Siska selama 6 bulan terakhir ditambahkan sebagai tuntutan ganti rugi persekongkolan. Sudah masuk dalam draft final, Nyonya. Hak veto Anda atas properti Cilandak juga siap dieksekusi detik itu juga. Begitu Anda memberi aba-aba, tim sita jaminan kami akan melakukan likuidasi aset dan membekukan bangunan tersebut di tempat. Kerja bagus, Pak Hermawan. Persiapkan tim keamanan terbaikmu. Aku ingin hadir di pesta itu. Bukan sebagai tamu yang dibuang, melainkan sebagai sang pemilik sah yang datang untuk mencabut nyawa finansial mereka. Aku memutus panggilan, meletakkan ponsel itu di atas meja marmer. Mataku kembali fokus pada layar monitor. Di sana, ketiga manusia tamak itu sedang berdansa di ruang tengah, merayakan kekayaan fana yang tak bernilai. Betapa menyedihkannya melihat manusia-manusia rendahan ini bermimpi menjadi dewa. Baskara, si direktur gadungan yang otaknya sekosong saldo rekening aslinya. Ibu Ratmi, sang pemuja harta yang sebentar lagi akan kehilangan satu-satunya tempat untuk berteduh. Dan Siska, si lintah darat yang berpikir ia telah memenangkan lotre kehidupan. Kalian menertawakan penampilanku. Kalian membuang bayiku ke tengah malam yang dingin. Kalian menyebutku tidak berguna. Nikmatilah lampu kristal yang berkilauan itu. Nikmatilah kasur sutra dan sofa kulit Italia tersebut. Karena akhir pekan ini, di tengah kemegahan pesta yang kalian rayakan, aku akan menarik paksa karpet kemewahan itu dari bawah kaki kalian. Aku akan memastikan kalian semua terlempar ke dasar jurang, menjadi sampah sejarah yang tak diakui oleh siapapun. Tangan-tangan kalian yang kini memegang gelas sampahnya itu akan segera mengais sisa makanan di pinggir jalan. Dari sebuah menshan seharga 35 miliar, kalian akan kuseret paksa menuju sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang lantainya digenangi bau selokan. Tidak akan ada ampun. Tidak akan ada negosiasi. Saat bel berbunyi di hari pesta nanti, status kalian sebagai manusia merdeka akan resmi berakhir, digantikan oleh identitas baru yang paling pantas untuk kalian, gelandangan. Orang bijak mengatakan bahwa sebelum gelombang tsunami yang mematikan menyapu pesisir dan meluluh lantakan peradaban, laut akan terlebih dahulu surut secara tak wajar. Ada keheningan panjang yang menipu, sebuah jeda mematikan di mana ikan-ikan menggelepar di atas pasir dan manusia-manusia bodoh justru berlari mendekati pantai untuk memunguti kerang. Saat ini, Baskara, Ibu Ratmi, dan Siska sedang melakukan hal yang persis sama. Mereka sedang menari-nari riang di bibir pantai kehancuran, memunguti ilusi kekayaan, tanpa menyadari bahwa gelombang air bah finansial yang kulepaskan sedang bergemuruh mendekat dengan kecepatan penuh. Di ruang kerjaku yang steril di dalam penthouse suite Ritz-Carlton, aku duduk tenang mengamati pergerakan portofolio investasiku di monitor utama, sementara monitor keduaku menampilkan notifikasi langsung dari sistem perbankan. Siang ini, riak pertama dari tsunami itu akhirnya menyentuh daratan. Peringatan berwarna merah berkedip di layarku. Transaksi ditolak. Limit tercapai penalti gagal bayar aktif. Aku menyadap saluran telepon Baskara, sebuah fitur pengawasan dasar yang telah kutanamkan di ponsel hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Kurang dari semenit setelah notifikasi itu muncul, panggilan masuk dari Siska meledak di layar ponsel Baskara. Aku memasang AirPods nirkabelku, mendengarkan kepanikan si pelakor murahan itu dengan senyum seringai sedingin es. Baskara, ini memalukan sekali. Suara Siska melengking tajam, diwarnai isak tangis manipulatif dan histeria tertahan. Suara latar belakang menunjukkan ia sedang berada di sebuah butik desainer kelas atas di Plaza Senayan. Kasir butik ini baru saja menolak kartu kreditmu. Aku sedang mencoba membayar tas limited edition dan perhiasan untuk pesta syukuran rumah kita besok, dan mesin edisinya bilang saldomu tidak mencukupi. Bahkan ada keterangan kartumu diblokir sepihak oleh bank. Terdengar embusan napas kasar dari Baskara di seberang sana. Pria benalu itu terdengar kebingungan, namun egonya yang raksasa menolak untuk mengakui kelemahan di depan wanita yang sedang ia pameri. Jangan panik, sayang. Pasti ada kesalahan sistem dari pusat. Jawab Baskara dengan nada sok tenang yang sangat memuakan. Limit kartu platinum itu ratusan juta. Aku ini manajer. Pihak bank pasti sedang melakukan maintenance jaringan.
Berikan saja tas itu kembali pada kasir. Katakan kau akan mengirim asistenmu untuk mengambilnya besok setelah sistem kembali normal. Pakai saja gaun yang kemarin kubelikan. Tapi Bas, teman-teman sosialitaku melihatnya. Wajahku mau ditaruh di mana? Rajuk Siska penuh amarah. Siska menuntut capital gain dari kelihayannya merebut suami orang. Namun yang ia dapatkan hanyalah rasa malu yang tak terbayarkan di depan publik. Panggilan itu diputus dengan bantingan keras oleh Siska. Aku tertawa pelan. Sebuah tawa hampa tanpa humor. Baskara tidak tahu bahwa tidak ada kesalahan sistem. Sistem autodebit yang kuretas dan kumanipulasi telah bekerja dengan sangat sempurna, menghisap setiap keping rupiah dari rekening payroll miliknya untuk menutupi bunga penalti yang sengaja kubuat menggunung. Saldo pria itu kini tidak hanya nol, melainkan minus puluhan juta rupiah. Pria kedua datang menyusul hanya beberapa jam setelahnya. Melalui layar kamera pengawas di lobi Menshan Cilandak, aku melihat seorang kurir resmi berjaket coklat mengantarkan sebuah amplop tebal berstempel lambang negara. Itu adalah dokumen krusial dari Direktorat Jenderal Pajak. Baskara menerima surat itu dari asisten rumah tangga yang baru disewanya. Ia merobek ujung amplop dengan kasar. Mataku yang mengawasi dari balik lensa kamera resolusi tinggi bisa menangkap perubahan mikro di wajahnya. Ia mematung sesaat. Kertas itu adalah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, SPPT PBB, beserta tagihan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, untuk properti komersial yang baru saja berpindah nama kepadanya. Total tagihan yang tertera tebal di sudut kanan bawah kertas itu mencapai angka 1,2 miliar rupiah. Angka yang harus dilunasi secara tunai dalam waktu 30 hari. Ibu Ratmi, yang sedang menikmati teh sore di sofa, memperhatikan putranya. Ada apa, Bas? Surat dari mana? Tagihan listrik. Baskara menelan ludah. Jakunnya naik turun. Namun sekali lagi, arogansi dan kebodohan finansialnya mengalahkan akal sehat. Ia melipat kertas itu menjadi dua dan memasukkannya ke dalam saku celananya dengan gerakan meremehkan. Bukan apa-apa, Bu. Cuma surat pajak rutin. Dusta Baskara, memaksakan senyum kaku. Paling-paling ini tagihan yang sengaja tidak dibayar oleh perempuan berbalut daster lusuh itu sebelum kita usir. Biar saja. Bank tempatku bekerja nanti yang akan mengurusnya. Kita fokus saja pada pesta syukuran besok malam. Ibu sudah menghubungi semua kenalan ibu, kan? Kita harus tunjukkan bahwa keluarga kita bukan orang sembarangan. Tentu saja, anakku, seru Ibu Ratmi bangga. Matanya berbinar penuh ketamakan. Ibu sudah mengundang ketua majelis taklim, tetangga-tetangga lama kita yang dulu suka meremehkan, dan semua teman arisan elit ibu. Biar mereka lihat. Anakku sekarang menguasai rumah megah tanpa perlu numpang hidup pada perempuan udik manapun. Aku mematikan monitor itu dengan perasaan muak yang luar biasa. Sang eksekutor dalam diriku semakin tidak sabar. Baskara mengira tagihan pajak miliaran itu bisa diabaikan begitu saja, karena ia merasa kebal hukum. Ia benar-benar tidak paham bahwa aset beracun itu didesain khusus untuk menyeretnya ke dalam meja pengadilan. Begitu tagihan pertama gagal ditarik, karena rekeningnya sudah kuhancurkan, statusnya akan langsung berubah menjadi pengemplang pajak dan debitur macet secara bersamaan. Ponsel satelitku bergetar keras. Sebuah pesan masuk dari Pak Hermawan, pengacara utamaku. Nyonya Alana, proses administrasi gagal bayar Baskara Wibawa telah dikonfirmasi oleh server pusat. Detik ini juga, namanya resmi masuk ke dalam daftar hitam blacklist Beiko 5, macet total. Draft gugatan perdata telah distempel resmi oleh panitera pengadilan, dan hak veto atas nomine agreement sudah kami aktifasi di bawah tangan. Kami siap melakukan likuidasi aset dan penyitaan fisik beserta audit forensik rekeningnya kapanpun Anda memberi perintah. Aku membalas pesan itu dengan satu kalimat pendek yang sangat mematikan. Eksekusi besok malam, tepat di puncak acara pesta syukuran mereka. Siapkan tim pengosongan barang. Semua bidak catur telah terkunci mati di posisinya masing-masing. Riak kecil telah berlalu, dan kini dinding ombak raksasa itu sedang menjulang tinggi, menutupi langit, siap menghancurkan segalanya. Aku berdiri dari kursiku,
melangkah pelan menuju lemari pakaian di kamar tidur utama penthouse. Di sana, menggantung sebuah gaun malam haute couture berwarna merah darah yang harganya setara dengan biaya hidup seumur hidup keluarga Baskara. Aku akan memakai gaun ini besok malam. Aku tidak akan datang untuk menangis, mengemis, atau menuntut penjelasan. Aku akan datang untuk memastikan 3 parasit itu diseret keluar dari propertiku dengan tangan kosong. Mereka akan melihat bagaimana rasanya dilucuti dari semua kebanggaan palsu, dilempar ke trotoar jalanan layaknya anjing kurap, dan ditakdirkan menjadi sampah sejarah yang membusuk perlahan di sudut kota yang kejam. Kalian pikir kalian telah sukses menyingkirkan sang istri yang lemah? Kesalahan fatal. Kalian baru saja membangunkan sang malaikat maut finansial. Bersiaplah, Baskara, Siska, dan Ibu Ratmi. Malam esok adalah malam terakhir kalian bernapas lega, sebelum sisa hidup kalian dihabiskan sebagai gelandangan tak bernama yang meringkuk putus asa di sebuah gubuk reot dengan aroma pekat bau selokan. Waktu kalian di istana pasir ini telah habis. Tsunami itu kini datang menjemput. Malam ini, langit Jakarta tampak bersih tanpa awan, seolah alam semesta sengaja membentangkan karpet bintang untuk menyambut langkah sang eksekutor. Aku berdiri di depan cermin penthouse suite Ritz-Carlton, menatap pantulan diriku yang baru. Tidak ada lagi wanita penurut berbalut daster lusuh yang biasa mencuci piring sambil mendengarkan hinaan mertua. Malam ini, tubuhku dibalut gaun malam haute couture berwarna merah darah yang dipesan khusus dari desainer di Paris. Harganya mencapai 600 juta rupiah. Angka yang akan membuat Baskara jantungan jika ia mendengarnya. Di leherku, melingkar kalung berlian murni yang nilainya setara dengan 3 kali lipat harga mobil yang sering disombongkan suamiku. Aku menyemprotkan parfum Baccarat Rouge ke pergelangan tangan. Aroma kemewahan absolut ini akan menjadi hal pertama yang merobek penciuman mereka, menenggelamkan parfum murahan beraroma vanila pasaran milik si pelakor murahan. Nyonya Alana, konvo sudah siap di lobi utama. Lapor Pak Hermawan melalui saluran telepon aman. Aku turun sekarang, jawabku singkat. Di dalam kabin Mercedes Maybach yang meluncur mulus membelah jalanan ibu kota, aku membuka tabletku untuk terakhir kalinya. Layar menampilkan portofolio investasiku yang terus menghijau, berbanding terbalik dengan grafik merah mematikan dari rekening Baskara. Sistem autodebit rahasia yang kutanamkan telah sukses menghisap habis sisa gajinya sore tadi, menyisakan saldo minus dan rentetan penalti keterlambatan yang menjerat leher. Rekam jejak kreditnya telah hancur lebur. Malam ini, ia resmi menjadi narapidana finansial yang terkunci rapat di dalam blacklist BI. Mobil mewahku berbelok pelan memasuki gerbang Menshan Cilanda. Dari balik kaca film anti peluru, aku bisa melihat kemeriahan pesta yang sangat menjijikan. Lampu hias bergelantungan norak di area taman. Lantunan musik jazz mengalun dari sound system sewaan. Puluhan mobil tamu memenuhi halaman. Kebanyakan adalah mobil kelas menengah milik rekan kerja Baskara dari bank, serta beberapa mobil sewaan yang ditumpangi geng arisan elit Ibu Ratmi. Mereka sedang merayakan sebuah kerajaan fana yang dibangun di atas fondasi aset beracun. Aku melangkah keluar dari mobil. Ujung stiletto Christian Louboutin-ku mengetuk pelataran marmer dengan irama yang mematikan. Di sisi kananku, berdiri tegak Bapak Hermawan dengan koper kulit berisi dokumen gugatan perdata. Di sisi kiriku, 2 petugas kepolisian berseragam lengkap dan 2 anggota keamanan korporat berbadan tegap bersiap mengawal. Kami berjalan dalam formasi, sebuah barisan malaikat maut yang datang untuk mencabut nyawa sosial mereka. Saat aku mendorong pintu utama ganda dari kayu jati itu, alunan musik masih berdentum. Ruang tamu utama yang megah itu dipenuhi puluhan orang yang sedang memegang gelas sampanye. Di tengah ruangan, tepat di bawah lampu kristal bohemia, berdiri sang trisula kebodohan, Baskara, Ibu Ratmi, dan Siska. Siska sedang memamerkan tas tangannya kepada istri atasan Baskara, merasa dirinya sukses meraih capital gain terbesar dalam hidupnya tanpa perlu bekerja. Ibu Ratmi sedang tertawa terbahak-bahak, membusungkan dada di depan teman-teman pengajiannya, menikmati ilusi kebangsawanan. Dan Baskara pria benalu itu berdiri memegang segelas wine, memasang wajah arogan layaknya tuan tanah sejati. Aku memberikan isyarat kecil pada petugas keamananku.
Pria berbadan tegap itu berjalan cepat menembus kerumunan menuju meja kendali audio dan mencabut paksa kabel sound system. Musik mati seketika. Keheningan menyergap tuntas. Puluhan pasang mata serentak menoleh ke arah pintu masuk. Dan di sanalah mereka melihatku. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Waktu seolah membeku. Aku bisa melihat bola mata Baskara nyaris melompat dari kelopaknya. Wajahnya yang memerah karena alkohol mendadak pucat pasi. Sewarna kertas HVS. Ibu Ratmi menjatuhkan gelasnya hingga pecah berkeping-keping di lantai marmer. Mulutnya menganga tak percaya melihat mantan menantu miskinnya, kini berdiri menyerupai ratu konglomerat. Siska terdiam kaku. Matanya memindai gaun dan berlian di tubuhku dengan tatapan iri yang langsung bercampur dengan kepanikan murni. "Selamat malam, para tamu undangan," ucapku. Suaraku tidak berteriak, namun bergema dingin, jernih, dan memotong udara yang pengap oleh kebohongan ini. "Maaf menginterupsi perayaan kalian. Tapi saya rasa, ada kesalahan teknis yang sangat fatal dalam pesta syukuran rumah ini." Ibu Ratmi adalah yang pertama siuman dari kelumpuhannya. Ego tuanya meronta, menolak menerima realitas visual di depan matanya. Ia melangkah maju. Telunjuk keriputnya mengarah padaku dengan gemetar hebat. "Berani-beraninya kau menginjakan kaki kotor di rumah anakku. Perempuan tidak tahu malu," teriak Ibu Ratmi. Suaranya melengking memecah keheningan yang tegang. "Kau pikir dengan menyewa gaun palsu dan membawa pengawal bayaran kau bisa mengintimidasi kami? Kau itu cuma perempuan udik yang numpang hidup. Keamanan. Usir perempuan parasit ini ke jalanan sekarang juga." Tamu-tamu mulai berbisik riuh. Baskara, yang mati-matian berusaha mempertahankan wibawanya di depan bos dan rekan kerjanya, ikut melangkah maju. "Alana, kau benar-benar sudah gila. Ini properti pribadiku. Keluar dari sini sebelum aku menyuruh polisi menangkapmu karena masuk tanpa izin." Aku menyeringai. Sebuah senyum predator yang membuat nyali Baskara menciut seketika. "Menangkapku? Silakan. Tanyakan pada 2 bapak polisi di sampingku ini, siapa yang sebenarnya berhak berdiri secara hukum di atas lantai marmer ini." Aku melangkah maju, membelah kerumunan tamu yang otomatis menyingkir memberiku jalan. Auraku mendominasi seluruh penjuru ruangan. Aku berhenti tepat 2 langkah di depan Baskara. Aroma ketakutan mulai menguar dari pori-pori kulitnya, mengalahkan wangi parfum mahalnya. "Baskara, mantan suamiku yang luar biasa bodoh," bisikku tajam, namun cukup keras untuk didengar oleh seluruh ruangan. "Kau pikir kertas sertifikat yang kau pegang itu adalah tiket emasmu? Kau tidak pernah repot-repot membaca lampiran akhirnya, bukan? Sebuah perjanjian yang memberikanku hak veto absolut untuk menarik kembali properti ini kapan saja aku mau." Siska, yang merasa posisinya terancam hancur, menyela dengan suara bergetar namun memaksakan diri tampil garang. "Jangan membual, perempuan gila. Baskara membelinya dengan uangnya sendiri. Kau tidak punya hak sepeser pun atas istana ini." "Istana?" Aku tertawa kecil. Tawa aristokratis yang sangat merendahkan. "Ini bukan istana, Siska. Ini adalah kandang babi yang kusepuh emas. Properti seharga 35 miliar ini berstatus sebagai aset beracun. Dan malam ini, tagihan pajak bumi dan bangunan beserta tunggakan pajak mewahnya telah meledak jatuh tempo. Tagihan yang namamu, Baskara, tercatat sebagai penanggung jawab mutlaknya." Baskara mundur selangkah. Napasnya tersengal. "Apa maksudmu? Pajak itu, aku bisa membayarnya. 1,2 miliar rupiah. Angka yang tidak akan pernah bisa kau bayar seumur hidupmu." Potongku tanpa ampun, memaku pandangannya. "Dan tahukah kau apa yang terjadi saat tagihan itu gagal ditarik otomatis karena aku telah membekukan semua akses rekeningmu melalui audit forensik masif? Namamu hari ini, detik ini, telah resmi tercetak abadi di dalam blacklist BI." Bisik-bisik dari rekan kerja Baskara langsung meledak tak terkendali. Sebagai sesama pegawai bank, mereka tahu persis apa arti daftar hitam itu. Karir Baskara telah tamat. Ia adalah mayat hidup di dunia perbankan. Aku mengalihkan pandanganku menatap Ibu Ratmi dan Siska secara bergantian.
Dua lintah yang selama ini menenggak darahku dengan kesombongan luar biasa. Kalian membanggakan kekayaan dari hasil mencuri dariku. Malam ini, aku datang untuk melakukan likuidasi aset secara paksa. Aku mengangkat tangan kiriku. Pak Hermawan melangkah maju ke tengah ruangan, membuka koper kulitnya, dan menyerahkan seberkas dokumen tebal dengan kop resmi pengadilan ke dada Baskara. Baskara Wibawa, Anda menerima surat pemberitahuan pengosongan paksa properti dan gugatan perdata atas penipuan finansial serta penyelewengan dana rumah tangga. Suara Hermawan menggelegar penuh otoritas hukum, tak terbantahkan. Skakmat. Pesta selesai. Ucapku sangat dingin, menatap mata Baskara yang kini dipenuhi teror murni. Tim pengosongan sudah menunggu di luar. Koper-koper palsu kalian akan segera dilempar ke halaman rumput. Nikmatilah detik-detik terakhir kalian menghirup AC di ruangan ini. Karena besok pagi, tempat yang paling layak untuk menampung kalian bertiga hanyalah sebuah gubuk reot busuk yang dipenuhi pekatnya bau selokan. Aku memutar tubuhku, membelakangi mereka dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja menjatuhkan vonis mati. Selamat datang di kehidupan nyata para gelandangan. Desisku tanpa menoleh kembali. Bersiaplah membusuk menjadi sampah sejarah. Tidak ada satupun tamu yang berani bersuara. Hanya terdengar bunyi debu keras disusul isak tangis tertahan dari Ibu Ratmi yang lututnya baru saja kehilangan penyangga. Ambruk menyentuh lantai dingin istana palsu mereka. Eksekusi ini baru saja dimulai. Udara di ruang tamu utama Menshan ini mendadak terasa setipis di puncak Himalaya. Puluhan pasang mata menatapku dalam kebisuan yang mencekik, menyaksikan bagaimana seorang wanita yang dulu mereka anggap sekadar pengurus rumah tangga berbalut daster lusuh kini memegang kendali absolut atas nyawa finansial sang tuan rumah. Aku berdiri tegak, membiarkan aura sang eksekutor meresap ke setiap sudut ruangan, menekan ego Baskara hingga ke dasar palung kehinaan. Baskara menatap tumpukan dokumen berstempel merah di tangannya dengan tubuh bergetar hebat. Kertas-kertas itu adalah nisan untuk kuburan masa depannya. Di sebelahnya, Siska, sang pelakor murahan, mundur perlahan, mencoba menyembunyikan kalung berlian utangan di balik telapak tangannya. Sementara Ibu Ratmi masih bersimpuh di lantai marmer, meratap tertahan melihat panggung teater kebangsawanannya runtuh dalam hitungan detik. Kau memalsukan dokumen ini, kan? Suara Baskara pecah. Sebuah jeritan putus asa dari seorang pengecut yang menolak kenyataan. Ia menatap ke arah atasannya, Bapak Direktur Cabang Bank yang berdiri kaku di dekat meja hidangan. Pak, ini semua fitnah. Mantan istri saya ini gila. Dia tidak terima saya ceraikan. Aku tersenyum sangat tipis, melipat kedua tanganku di depan dada. Memalsukan? Silakan kau panggil notaris manapun di negeri ini untuk menguji keabsahan tinta di atas kertas itu, Baskara. Aku memutar tubuhku sedikit, memastikan suaraku terdengar jernih oleh setiap tamu, terutama atasan dan rekan-rekan kerjanya. Mari kita beri sedikit edukasi hukum gratis malam ini. Baskara Wibawa, pria yang kalian anggap sukses ini, tidak pernah membeli rumah ini. Dia hanyalah sebuah nama yang kupinjam. Sebuah boneka kayu bodoh yang menandatangani perjanjian nomine tanpa repot-repot membaca klausul hak veto di halaman terakhir. Mengapa? Karena matanya terlalu silau oleh ketamakan instan. Aku menunjuk tepat ke wajah Baskara. Kau pikir aku membelikanmu istana? Salah besar. Aku membangun sebuah aset beracun yang dirancang khusus untuk mencekik lehermu. Properti ini bernilai 35 miliar rupiah. Dan dengan nama yang tertera di sertifikat itu, negara menagih pajak bumi dan bangunan serta pajak penjualan atas barang mewah sebesar 1,2 miliar rupiah langsung ke nomor pokok wajib pajakmu. Ruangan itu berdengung. Bisik-bisik ngeri meluncur dari bibir para tamu. Angka miliaran itu adalah vonis mati absolut bagi seorang karyawan bergaji standar. Tapi tunggu, pertunjukannya belum selesai. Sambungku. Nada suaraku turun menjadi bisikan mematikan yang menggema di setiap telinga. Aku menjentikan jari. Pak Hermawan dengan sigap menarik sebuah layar proyektor portabel ke tengah ruangan dan menghubungkannya ke tabletnya. Dalam hitungan detik, grafik audit forensik terpampang nyata di dinding ruang tamu. Deretan mutasi rekening yang bercahaya merah terang. Baskara merasa dirinya kaya raya,
membagikan 3 kartu kredit platinum kepada ibunya dan wanita simpanannya ini. Aku menatap Siska dengan pandangan yang menguliti harga dirinya hingga tak tersisa. Siska berpikir dia sedang menikmati capital gain dari kelihayannya merusak rumah tangga orang. Sayangnya, limit kartu itu sudah kumanipulasi. Sistem autodebit rahasia telah menghisap habis rekening gaji Baskara sore tadi, mengubah setiap tas branded, gaun sutra, dan perhiasan yang menempel di tubuh menjijikan kalian menjadi utang berbunga penalti maksimal. Bapak Direktur Cabang melangkah maju. Wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Baskara, benarkah ini? Bank kita baru saja mendapat notifikasi bahwa salah satu manajer kita tercatat dalam daftar gagal bayar kolaps. Apakah namamu yang masuk ke dalam blacklist BI sore ini? Baskara tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan oksigen. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya. Ia tahu, di dunia perbankan, masuk ke dalam daftar hitam adalah akhir dari segalanya. Ia resmi menjadi pengangguran kotor malam ini juga. Bukan hanya utang kartu kredit, Bapak Direktur. Sahutku dengan nada elegan yang mengiris. Baskara juga terbukti menyelewengkan dana rumah tangga. Ia mencuri uang susu darah dagingnya sendiri untuk membayar uang muka mobil sport bekas wanita ini. Semua bukti transfer telah kami lampirkan dalam berkas gugatan perdata yang akan menyeretnya ke meja hijau minggu depan. Ibu Ratmi, yang tak lagi bisa menahan rasa malu yang menghancurkan tulang rusuknya, tiba-tiba bangkit dan menerjang ke arahku. Perempuan iblis! Kau sengaja menjebak anakku. Kau yang membuat kami seperti ini. Sebelum tangan keriputnya sempat menyentuh ujung gaunku, 2 pengawal berbadan tegap maju dan memblokir tubuhnya, mendorongnya mundur dengan tegas hingga ia kembali terjerembab. Jangan berani menyentuhku dengan tangan kotormu, Ibu Ratmi. Desisku penuh bisa. Aku memberi kalian atap, makanan, dan kelayakan hidup. Tapi kalian memilih menjadi benalu yang menggigit tangan majikannya. Kalian menghinaku karena aku numpang hidup, padahal kalianlah parasit sejati yang memakan dagingku dari dalam. Aku menoleh kembali pada Baskara yang kini bersandar lemas pada pilar marmer. Matanya kosong menatap kehancuran total dari ilusi kekuasaannya. Eksekusi dimulai detik ini, tegasku, memberi isyarat final pada Hermawan. Tim keamanan korporatku, berjumlah 10 orang berbaju hitam, langsung menyebar ke seluruh penjuru rumah. Mereka bergerak cepat, efisien, dan tanpa ampun. Atas dasar likuidasi aset praputusan yang telah disahkan melalui perjanjian nomine, mereka mulai mengemas barang-barang pribadi Baskara, Ibu Ratmi, dan Siska ke dalam kantong-kantong plastik hitam besar bak membuang sampah. Hentikan! Itu tas Hermisku. Jangan sentuh! Jerit Siska histeris saat seorang pengawal merampas tas mewah dari sofa dan melemparnya ke dalam kantong sampah. Semua barang mewah yang dibeli dari kartu kredit itu disita sebagai barang bukti tindak pidana persekongkolan pencucian uang. Hermawan membacakan dasar hukumnya dengan suara monoton yang membekukan darah Siska. Para tamu undangan, yang tak ingin terseret dalam drama hukum dan skandal memalukan ini, mulai berhamburan keluar. Mereka berjalan cepat dengan wajah menunduk. Beberapa bahkan melontarkan tatapan jijik ke arah Baskara dan Ibu Ratmi. Pesta perayaan kesombongan itu telah berubah menjadi upacara pemakaman harga diri. Aku melangkah mendekati Baskara. Sepatu hak tinggiku berbunyi klik, klik, klik di atas lantai marmer, menghitung mundur sisa-sisa kewarasannya. Aku mencondongkan wajahku di dekat telinganya. Kau mengusirku dan bayiku ke tengah hujan malam itu. Baskara. Kau menertawakanku. Sekarang, lihatlah sekelilingmu. Perhatikan baik-baik portofolio kebangkrutanmu. Bisikku. Kau tak punya pekerjaan. Kau punya utang miliaran rupiah kepada negara dan bank. Namamu hancur lebur. Tidak ada satupun pengacara waras yang mau membelamu karena kau tak punya sepeser pun uang tunai. Baskara memejamkan mata. Air mata penyesalan yang sangat terlambat dan tak berguna akhirnya menetes. Tapi di mataku, air mata itu tak lebih berharga dari genangan air kotor di selokan. Malam ini, kalian semua akan tidur di trotoar. Besok, kalian akan merangkak mencari gubuk reo termurah di pinggiran kota yang lantainya digenangi bau selokan.
Kalian akan belajar bahwa menjadi gelandangan adalah satu-satunya takdir yang pantas untuk sekelompok sampah sejarah yang berani mengkhianati ratunya. Aku menegakkan tubuh, menatap Siska yang menangis meraung-raung dan Ibu Ratmi yang pingsan karena syok berat. Eksekusi mutlak telah dijatuhkan. Tidak ada pengadilan banding untuk para pengkhianat. Di dalam dunia bisnis korporat yang kejam, ada sebuah istilah yang sangat populer untuk mendeskripsikan proses pembuangan elemen-elemen perusahaan yang merugikan, restrukturisasi radikal. Namun malam ini, di atas lantai marmer Menshan Cilandak seharga 35 miliar rupiah ini, aku lebih suka menyebutnya sebagai pembersihan hama. Pesta syukuran yang tadinya gegap gempita oleh tawa palsu dan dentingan gelas sampanye kini telah berubah menjadi arena eksekusi yang sangat sunyi. Para tamu undangan, termasuk atasan Baskara, telah melarikan diri dari properti ini seolah rumah ini sedang dilanda wabah mematikan. Dan memang benar, rumah ini sedang dijangkiti oleh 3 virus memuakan yang harus segera dibasmi hingga ke akar-akarnya. Sebagai sang eksekutor, aku berdiri di tengah ruangan dengan postur setegak pualam. Gaun merah darahku menyapu lantai saat aku memberikan isyarat final kepada Pak Hermawan dan 10 pria berbadan tegap dari tim pengamanan korporatku. Waktu untuk berbicara sudah habis. Sekarang adalah waktu untuk eksekusi fisik. Proses likuidasi aset tidak bisa menunggu hingga besok pagi. Keluarkan semua barang-barang yang dibeli menggunakan uangku. Segala sesuatu yang dibeli dari kartu kredit yang terhubung dengan sistem autodebit perusahaan. Sita semuanya malam ini juga. Perintahku dengan suara sedingin baja, memotong isak tangis histeris yang menggema di ruangan itu. 2 pengawal langsung bergerak ke arah Siska. Sang pelakor murahan itu sedang memeluk erat sebuah tas Hermes Birkin yang baru saja dibelinya siang tadi. Riasan wajahnya yang tebal kini luntur oleh air mata ketakutan, menciptakan jejak hitam berantakan yang membuat wajahnya terlihat seperti badut yang kehilangan panggung. Tolong, jangan ambil ini. Ini hadiah dari Baskara. Ini milikku. Jerit Siska dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. Ia meronta, menendang-nendangkan stiletonya ke udara saat pengawal itu dengan sangat mudah merampas tas bernilai ratusan juta tersebut dari pelukannya. Aku melangkah mendekati wanita itu, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan rasa jijik yang tak lagi kututupi. Itu bukan milikmu, Siska. Itu adalah barang bukti tindak pidana pencucian uang. Kau pikir kau hebat bisa merebut suami orang dan mendapatkan capital gain instan? Kau hanyalah lintah yang menghisap darah dari bangkai finansial Baskara. Malam ini, kau kembali ke wujud aslimu. Keluar dari rumahku, parasit. Pengawal itu tidak membuang waktu. Ia menarik lengan Siska secara paksa, menyeret wanita yang meronta-ronta itu melintasi lobi utama, dan melemparnya keluar melewati pintu kayu jati raksasa persis seperti membuang sekantong sampah organik. Kini gilirannya Ibu Ratmi. Wanita tua yang selalu merasa dirinya berada di kasta bangsawan itu kini terduduk merangkak di lantai. Ia mencoba mengumpulkan beberapa kotak perhiasan dan selendang sutra yang berserakan saat tim keamananku membongkar paksa isi kamar suite-nya di lantai bawah. Tangannya yang keriput bergetar hebat. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan dari wanita yang dulu selalu menghinaku sebagai perempuan berbalut daster lusuh. Tidak ada lagi tiran yang menganggapku hanya perempuan udik yang numpang hidup di bawah ketiak anaknya. Alana, nak tolong ibu, nak, ratap Ibu Ratmi. Suaranya parau dan pecah. Ia mendongak menatapku, mencoba menggunakan kartu manipulasi emosional yang dulu sering ia pakai. Ibu ini sudah tua. Udara malam di luar sangat dingin. Kamu tidak kasihan melihat ibumu sendiri dibuang ke jalanan seperti ini? Biarkan ibu tinggal di kamar kecil di belakang. Ibu janji akan membersihkan rumah ini. Aku menunduk menatapnya, memastikan tidak ada setitik pun empati di kedua bola mataku. Aku mengingat dengan sangat jelas bagaimana tangan keriput itu dulu menunjuk wajahku, mengusirku dan bayiku ke tengah badai hujan tanpa sedikit pun rasa iba. Kau bukan ibuku, Ratmi, bisikku dengan intonasi mematikan. Kau adalah monster gila harta yang menukar darah dagingmu sendiri demi kemewahan instan. Kau menikmati setiap detik penderitaanku. Dan sekarang kau meminta belas kasihan? Hukum alam tidak bekerja seperti itu. Koper-kopermu sudah berada di luar pagar. Nikmatilah tidur di trotoar malam ini,
Karena besok kau harus beradaptasi dengan rumah barumu, sebuah gubuk reot di pinggiran kota. Pak Hermawan memberikan kode, dan dua petugas keamanan langsung mengangkat Ibu Ratmi melalui ketiaknya. Wanita tua itu menjerit histeris, kakinya terseret di atas lantai marmer, meninggalkan jejak keputusasaan yang akan segera kupelpel hingga bersih. Ia dilempar menyusul Siska ke pelataran teras yang gelap dan dingin. Tersisa satu manusia di ruangan itu. Baskara. Pria benalu itu masih berdiri bersandar pada pilar ruang tamu, seolah seluruh kerangka tulangnya telah dilolosi. Matanya kosong, menatap kehancuran absolut yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Ia baru saja menyadari bahwa ia tidak pernah menjadi raja di istana ini. Ia hanyalah badut yang kuizinkan bermain di dalam aset beracun buatanku, hanya agar aku bisa mengunci lehernya dengan utang pajak 1,2 miliar rupiah. Kau benar-benar menghancurkanku, Alana. Suara Baskara terdengar sangat parau, nyaris seperti embusan angin. Kau meretas hidupku melalui audit forensik itu. Kau memastikan aku masuk blacklist Bay. Kau mengirimkan gugatan perdata yang akan membuatku tidak bisa bekerja dimanapun. Kenapa? Kenapa kau harus kejam ini? Aku berjalan mendekatinya, membiarkan aroma parfum mewahku mendominasi penciumannya untuk terakhir kalinya. Aku berhenti tepat beberapa sentimeter dari wajahnya, menatap lurus ke dalam pupil matanya yang dipenuhi teror. Karena kau pantas mendapatkannya, Baskara. Jawabku sangat tenang, setiap silabel meluncur penuh perhitungan. Kau yang memulai permainan manipulasi ini saat kau memanfaatkan warisan kakekku demi egomu. Kau membuang Elvano, darah dagingmu sendiri, demi seorang wanita murahan. Jika aku hanya menceraikanmu, itu adalah sebuah pembebasan. Dan aku tidak memberikan pembebasan bagi pengkhianat. Aku memberikan eksekusi mutlak. Aku melirik tajam ke arah pintu utama yang terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan malam Jakarta yang kejam. Hak kepemilikan properti ini telah kutarik menggunakan hak veto absolutku. Tegasku, mengakhiri semua ilusi hukum yang ia miliki. Setiap keping kekayaan yang pernah kau sentuh dalam pernikahan kita sudah kualihkan ke dalam portofolio trust fund non-liquid. Kau tidak memiliki apa-apa. Kau tidak berhak atas apa-apa. Kau dilahirkan miskin, dan karena keserakahanmu sendiri, kau akan mati sebagai orang miskin. Baskara menundukkan kepalanya. Air mata penyesalan menetes ke atas sepatunya yang dulu selalu ia semir mengkilap. Namun penyesalannya sama sekali tidak mengubah fakta. Ia adalah hama, dan hama harus disingkirkan. Aku menjentikan jariku untuk terakhir kalinya. Tim keamananku segera meringkus lengan Baskara. Ia tidak melawan. Mentalnya sudah hancur lebur berkeping-keping. Ia membiarkan dirinya diseret keluar dari mensyah megah yang baru kemarin siang ia klaim sebagai istananya. Saat tubuhnya melewati ambang pintu, aku memberikan salam perpisahan terakhirku. Selamat datang di dunia nyata, Baskara. Nikmatilah udara malam ini, karena mulai besok pagi, kau resmi menjadi gelandangan tanpa identitas. Suaraku menggema mengejarnya hingga ke halaman. Kalian bertiga ditakdirkan untuk hidup di tempat yang digenangi bau selokan, membusuk secara perlahan menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah diingat oleh siapapun. Blaam. Dua pengawal menutup pintu kayu jati ganda itu dengan bantingan keras, mengunci rapat-rapat dunia luar dari istanaku. Aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang kembali sunyi. Cahaya lampu kristal menerangi wajahku yang kini sepenuhnya bersih dari beban. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi penindasan. Aku telah meratakan kehidupan mereka dengan tanah, persis seperti yang telah kurencanakan sejak hari pertama aku mengetahui pengkhianatan menjijikan tersebut. Aku menoleh ke arah Pak Hermawan yang sedari tadi berdiri mengawasi prosesi tersebut dengan profesionalitas penuh. Pak Hermawan, panggilku. Suaraku kembali normal, elegan dan penuh wibawa korporat. Besok pagi, tolong sewakan tim pembersih profesional. Aku ingin seluruh lantai marmer ini, setiap sofa, dan setiap inci dinding di rumah ini disanitasi menggunakan bahan kimia tingkat tinggi. Bau kemiskinan moral dan kebusukan hati mereka masih menempel di udara, dan aku tidak ingin anakku, sang pewaris tunggal, menghirup residu dari manusia-manusia rendahan tersebut. Akan segera saya laksanakan.
Nyonya Alana. Seluruh perimeter rumah juga telah dikunci oleh tim keamanan kita. Malam ini, properti ini 100% kembali menjadi milik Anda yang sah. Lapor pengacara elit itu sambil membungkuk hormat. Aku mengangguk pelan, melangkah menuju jendela kaca besar yang menghadap ke arah gerbang depan. Di balik rintik gerimis yang mulai turun, aku bisa melihat bayangan 3 sosok manusia yang sedang meringkuk kedinginan di trotoar luar, meratapi nasib di samping koper-koper hitam berisi pakaian murah mereka. Sebuah senyum simpul yang sangat memuaskan akhirnya terbit di bibirku. Dendam ini telah terbayar lunas. Aku tidak pernah perlu mengotori tanganku dengan kekerasan fisik. Cukup dengan kecerdasan, kesabaran, dan kekuatan dari selembar kertas bermaterai. Aku telah mengirimkan mereka semua ke dasar neraka finansial yang tak memiliki tangga untuk kembali naik. Malam ini, sang ratu finansial telah kembali menduduki tahtanya, tak tersentuh dan tanpa ampun. Matahari sore memancarkan sinar kotor menembus celah atap seng berkarat, menyinari sebuah ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter. Ruangan itu adalah definisi fisik dari sebuah kegagalan. Lantai semen yang retak, dinding batako yang lembab, dan sirkulasi udara yang dipenuhi pekatnya bau selokan. Sengatan hawa panas terperangkap di dalam, bercampur dengan aroma sampah basah dari luar jendela yang tak berkaca. Disinilah panggung teater kesombongan itu berakhir. Sebuah gubuk reot di sudut paling kumuh ibu kota kini menjadi istana baru bagi 3 manusia yang semalam masih merasa sekelas dewa. Baskara duduk meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri. Kemeja sutra seharga jutaan rupiah yang ia kenakan di malam pesta kini kusut masai, bernoda keringat dan kotoran debu jalanan. Ia menatap layar ponselnya yang retak. Layar yang sedari pagi hanya menampilkan rentetan warna merah penolakan dari setiap aplikasi perbankan yang ia miliki. Pria yang dulu merasa menjadi direktur eksekutif itu kini hanyalah cangkang kosong yang kehilangan arah. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan di wajahnya. Seluruh akses keuangannya telah dilumpuhkan total oleh hasil audit forensik masif yang diluncurkan oleh Alana. Sistem autodebit dari kartu kredit tambahannya tidak hanya menelan habis gaji bulanannya, tetapi juga menyisakan angka minus yang mencekik napasnya. Di atas kasur tipis berdebu di tengah ruangan, Ibu Ratmi terbatuk keras hingga dadanya sesak. Wanita tua yang selalu memuja status sosial itu tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Tidak ada lagi riasan tebal, perhiasan palsu, atau tas bermerek untuk dipamerkan di depan teman-teman arisannya. Tubuhnya menggigil kedinginan, digigit oleh nyamuk-nyamuk liar, menolak keras untuk beradaptasi dengan kemiskinan brutal yang tiba-tiba menamparnya kembali ke realitas. Baskara, carikan ibu air minum yang bersih. Ibu tidak bisa menelan air rebusan dari keran kotor berkarat ini. Rintih Ibu Ratmi, suaranya parau dan bergetar hebat. Ia menatap dinding tripleks tipis di sampingnya dengan pandangan nanar yang kosong. Bagaimana kita bisa berakhir di neraka seperti ini? Di mana teman-teman ibu? Kenapa tidak ada satupun yang mau mengangkat telepon ibu? Mereka tidak mungkin membiarkan ibu membusuk di sini. Karena ibu sudah miskin dan tidak berguna di mata mereka. Sahut sebuah suara melengking dari ambang pintu kayu yang keropos. Siska melangkah masuk dengan wajah memerah menahan amarah. Gaun merah mewahnya yang ia banggakan semalam kini terlihat sangat menjijikan karena ujungnya tercelup lumpur selokan jalanan. Si pelakor murahan itu membanting kantong plastik kumal berisi sebungkus nasi rames sisa yang baru saja ia beli dari uang receh terakhir di dasar tasnya. Kau pikir teman-teman sosialitamu itu peduli padamu, Nek? Mereka hanya peduli pada kemegahan rumah yang kemarin kau pamerkan. Rumah megah yang ternyata hanyalah aset beracun mematikan. Teriak Siska histeris, menendang botol plastik kosong hingga membentur dinding batako. Ia menoleh tajam ke arah Baskara dengan tatapan penuh kebencian murni, menguliti pria itu dengan matanya. Dan kau, laki-laki penipu, kau menjanjikanku kemewahan tanpa akhir. Sebuah capital gain dari pernikahan agung kita. Nyatanya, kau hanyalah seorang benalu miskin yang selama ini numpang hidup pada istri cerdasmu. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanmu yang tak tertolong. Baskara mendongak. Matanya merah menyala karena kurang tidur dan tekanan mental. Tutup mulutmu, Siska. Kau pikir kau siapa berani meneriakiku?
Kau hanyalah parasit jalanan yang kebetulan numpang tenar. Jika bukan karena kau yang terus menuntut dibelikan barang-barang mewah, Alana tidak akan mengaktifkan hak vetonya dan menghancurkan hidupku secepat ini. Oh, jadi sekarang kau menyalahkanku. Siska tertawa sinis. Tawa melengking yang menggema menyakitkan di dalam gubuk sempit itu. Kau yang dengan sengaja mencampakkan berlian murni demi batu kerikil sepertiku. Kau menertawakan mantan istrimu di depanku, menyebutnya perempuan berbalut daster lusuh yang tak berguna. Padahal, dasar pria dungu, wanita berbalut daster itulah yang selama ini memberimu makan, memberimu atap, dan memberimu harga diri. Tanpa dia, kau hanyalah gelandangan yang tak pantas menghirup oksigen. Ibu Ratmi menangis meraung-raung mendengar pertengkaran dua manusia tak berguna di depannya. Tiga sekutu pengkhianat itu kini saling mencabik dan menggigit satu sama lain bah hewan buas kelaparan. Solidaritas yang mereka bangun di atas fondasi ketamakan langsung runtuh menjadi debu begitu uang lenyap dari genggaman tangan. Mereka tidak lagi memiliki kesabaran. Mereka hanya memiliki rasa lapar, udara dingin, dan keputusasaan absolut. Di tengah adu mulut yang memekakan telinga itu, ponsel Baskara tiba-tiba bergetar di atas lantai. Sebuah pesan surel masuk dari bagian sumber daya manusia bank tempatnya bekerja. Tangan Baskara bergetar hebat saat ia meraih dan membuka surel tersebut. Matanya membelalak lebar. Napasnya tercekat menyakitkan di tenggorokan saat ia membaca vonis mati bagi masa depan karirnya. Bapak Baskara Wibawa, melalui surat ini kami memberitahukan bahwa pemutusan hubungan kerja Anda telah disahkan secara tidak hormat terhitung mulai hari ini. Lebih lanjut, karena nama Anda telah resmi tercetak abadi di dalam blacklist Beko 5, macet total, akibat penyelewengan dana rumah tangga dan utang tak terbayar, seluruh institusi perbankan nasional di negara ini akan menolak Anda. Dokumen gugatan perdata dari pihak kuasa hukum Nyonya Alana juga telah kami terima sebagai tembusan resmi ke tingkat direksi. Kami sarankan Anda segera mencari bantuan hukum yang murah. Baskara menjatuhkan ponselnya kembali ke lantai semen. Ponsel itu berbunyi kerak pelan, memantulkan bayangan wajah Baskara yang hancur lebur tanpa harapan. Tidak ada lagi jalan kembali. Ia tidak hanya dipecat, ia telah diasingkan dari peradaban kelas menengah. Ia telah dipastikan menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah bisa bangkit lagi. Terhukum untuk menjadi kuli kasar seumur hidup demi melunasi bunga yang akan terus membengkak. Jauh dari kepengapan gubuk reot itu, melintasi udara kota yang dipenuhi kemewahan, di sebuah ruang kerja kedap suara yang berada di puncak gedung pencakar langit ibu kota, sang eksekutor duduk dengan sangat tenang di balik meja mahoninya. Alana mengenakan setelan blazer bespoke berwarna putih gading. Menyesap secangkir teh chamomile hangat sambil menatap layar tablet resolusi tinggi di tangannya. Di layar itu, terlampir laporan rinci dari Pak Hermawan beserta beberapa lembar foto yang diambil secara diam-diam oleh tim intelijen korporat yang sengaja ia sewa. Foto-foto itu menampilkan secara gamblang penderitaan absolut Baskara, wajah kusut Ibu Ratmi yang sedang meringkuk lemah di atas kasur tipis, serta Siska yang sedang berjalan kaki menembus genangan lumpur bau di pinggiran kota. Alana menatap foto-foto itu tanpa sedikit pun perubahan ekspresi di wajah pualamnya. Tidak ada rasa kasihan yang terbersit di dadanya. Tidak ada pula tawa jahat teatrikal yang berlebihan. Baginya, penderitaan ketiga manusia rendahan itu bukanlah sebuah tragedi kemanusiaan, melainkan sekadar persamaan matematika hukum yang berhasil ia selesaikan dengan tingkat presisi absolut. Mereka adalah angka minus beracun yang harus dieliminasi demi menjaga agar portofolio kehidupannya dan putranya tetap bersih serta tak ternoda. Proses likuidasi aset yang ia jalankan kemarin malam berjalan lebih dari sempurna. Uang pajak miliaran rupiah itu telah ditagihkan atas nama Baskara, dan Alana telah membersihkan properti Cilandak tersebut dari seluruh jejak keberadaan parasit-parasit menjijikan itu. Ia meletakkan cangkir tehnya perlahan, lalu menyandarkan punggungnya pada kursi kulit Italia yang mahal. Pandangannya menerawang jauh ke arah cakrawala kota Jakarta yang membentang luas tanpa batas di balik jendela kaca raksasa kantornya. Dunia benar-benar berada di bawah telapak kakinya. Ia memiliki segalanya, kekuasaan finansial absolut, kekayaan triliunan rupiah yang tak akan habis 7 turunan, kehormatan, dan seorang anak laki-laki pewaris tahta yang sedang tertidur lelap di kamar sebelahnya, aman dari sentuhan pria benalu.
Biarkan mereka saling memakan satu sama lain dalam kubangan kemiskinan itu. Gumam Alana dingin kepada dirinya sendiri. Suaranya sedatar es di kutub utara. Manusia-manusia rendahan yang tidak tahu cara menghargai emas memang sudah sewajarnya dikembalikan untuk memeluk lumpur busuk. Alana mematikan layar tabletnya dengan satu ketukan jari yang anggun, mengunci rahasia penderitaan musuh-musuhnya di dalam laci meja kerjanya selamanya. Roda karma telah berputar tuntas. Sang ratu aristokratis telah memenangkan peperangan besar tanpa pernah perlu menghunus pedang baja, cukup dengan kejeniusan tinta di atas kertas. 2 minggu telah berlalu sejak malam eksekusi mutlak tersebut. Waktu kini tidak lagi diukur oleh detak jarum jam Rolex atau jadwal rapat direksi, melainkan oleh rasa lapar yang menusuk lambung dan sengatan nyamuk liar. Di sudut paling kumuh dari peradaban ibu kota, sebuah gubuk reot berdiri miring seolah enggan menopang dosa para penghuninya. Udara di dalam ruangan berukuran 3 kali 4 meter itu terasa sangat tebal, lengket oleh keringat, dan didominasi oleh pekatnya bau selokan yang menguap di bawah terik matahari siang. Penderitaan telah mengubah anatomi fisik dan mental ketiga manusia yang terkurung di dalamnya. Mereka yang dulu merasa setara dengan dewa, kini harus bernapas dalam kasta terbawah dari rantai makanan sosial. Baskara tergeletak tak berdaya di atas tikar pandan yang ujungnya telah digigit tikus. Pria yang dulu selalu membanggakan kemeja licin dan sepatu kulit mengkilapnya itu kini terlihat seperti mayat hidup. Rongga matanya menghitam, pipinya tirus, dan rambutnya dipenuhi debu jalanan. Kegagalan demi kegagalan telah meremukan sisa-sisa kewarasannya. Sejak namanya secara resmi dikunci di dalam daftar hitam blacklist Beiko 5, akibat audit forensik mematikan dari mantan istrinya, Baskara lumpuh total. Tidak ada satupun perusahaan yang sudi menerima lamaran kerjanya. Jangankan menjadi manajer, melamar sebagai tenaga administrasi rendahan pun ia langsung diusir begitu riwayat gugatan perdata atas penyelewengan dananya terdeteksi oleh sistem latar belakang. Ia telah resmi menjadi sampah sejarah di dunia korporat. Seorang pria yang masa depannya telah disembelih habis tanpa sisa. Di seberang ruangan sempit itu, Siska duduk bersandar pada dinding batako yang lembab, menatap kuku-kukunya dengan perasaan muak yang tak tertahankan. Sisa-sisa nail art mahalnya telah terkelupas, digantikan oleh kotoran hitam di sela-sela kukunya. Sebagai seorang pelakor murahan yang selalu mengukur cinta dari tebalnya dompet, bertahan hidup di tempat menjijikan ini adalah sebuah siksaan di luar batas toleransinya. Ia dulu merayu Baskara demi mendapatkan sebuah lompatan capital gain yang instan, berharap bisa menjadi nyonya besar yang bergelimang harta tanpa perlu memeras keringat. Namun, pria yang ia anggap sebagai tiket emasnya ternyata tak lebih dari sebuah aset beracun yang kini bahkan tak mampu membelikan sebungkus nasi rames untuk makan siang mereka. Siska menyadari bahwa ilusi kekayaan itu telah berakhir. Baskara sudah tidak memiliki nilai jual sedikit pun. Sementara itu, di atas sebuah kasur busa tipis yang berbau apak, Ibu Ratmi merintih pelan. Wanita tua yang mahir mengutip ayat suci untuk membenarkan keserakahannya itu kini didera penyakit paru-paru akibat sirkulasi udara yang mematikan. Tubuhnya menggigil, dibalut oleh kain sarung lusuh yang jauh dari kehangatan sutra yang biasa ia kenakan. Dulu, bibir keriputnya itu sangat pandai melontarkan hinaan, menyebut menantunya sebagai wanita berbalut daster lusuh yang hanya bisa numpang hidup di bawah ketiak anaknya. Sekarang, ironi memukul wajahnya dengan sangat keras. Dialah yang kini menjadi gelandangan sejati, seorang benalu renta yang tak memiliki satu pundahan untuk dihisap saripatinya. Siang itu, Baskara sedang tertidur pulas karena kelelahan setelah berjalan kaki belasan kilometer hanya untuk ditolak bekerja sebagai buruh kasar. Ibu Ratmi pun memejamkan mata. Napasnya berbunyi serak. Keheningan yang menekan ini memberikan celah bagi insting predator Siska untuk bangkit. Mata liar Siska tanpa sengaja menangkap sebuah kilauan redup dari balik lipatan bantal kumal yang digunakan Ibu Ratmi. Itu adalah sebuah gelang emas murni seberat 30 gram. Satu-satunya harta benda peninggalan masa lalu yang berhasil disembunyikan Ibu Ratmi ke dalam pakaian dalamnya saat tim keamanan melakukan likuidasi aset paksa di Menshan waktu itu. Gelang itu adalah dana darurat terakhir. Jaminan nyawa yang sengaja disembunyikan Ibu Ratmi bahkan dari anak kandungnya sendiri, karena ketakutannya akan kelaparan. Mata Siska menyipit, dipenuhi oleh ketamakan absolut. Tanpa membuang waktu satu detik pun,
Sang parasit muda itu merangkak perlahan mendekati kasur tipis tersebut. Tangannya yang kotor terulur, mencoba menarik gelang emas itu dari bawah bantal dengan gerakan sehalus mungkin. Siska tahu, gelang itu cukup untuk membelikan tiket kereta antar kota dan menyewa kamar indekos yang layak untuk 1 bulan ke depan. Ia harus kabur. Ia menolak mati membusuk di tempat ini bersama 2 pecundang tersebut. Namun, gerakan Siska terlalu kasar. Bantal itu bergeser, dan Ibu Ratmi tersentak bangun. Mata keriput wanita tua itu membelalak lebar saat menyadari tangan Siska sedang menggenggam erat gelang emas satu-satunya miliknya. "Pencuri, apa yang kau lakukan? Kembalikan gelangku, dasar perempuan jalang!" Teriak Ibu Ratmi histeris. Suaranya pecah membelah kesunyian gubuk. Ia menerjang maju, menggunakan sisa tenaga rentanya untuk mencengkeram rambut Siska. Pertarungan fisik yang sangat menyedihkan dan merendahkan martabat pun pecah di atas lantai kotor tersebut. Siska menjerit marah, membalas cengkeraman Ibu Ratmi dengan mendorong bahu wanita tua itu sekuat tenaga. Tubuh rapuh Ibu Ratmi terjerembab membentur lantai semen dengan bunyi debuk yang keras. Wanita tua itu mengerang kesakitan, memegangi pinggangnya yang seolah remuk. Keributan itu membuat Baskara terbangun dengan panik. Ia terhuyung berdiri, kepalanya pening, menatap adegan kekacauan di depannya dengan kebingungan murni. "Siska, Ibu, apa-apaan ini? Hentikan!" Siska mundur selangkah ke arah pintu kayu yang setengah terbuka, memegang gelang emas itu erat-erat di depan dadanya. Napasnya tersengal, namun matanya memancarkan aura kemenangan yang licik. Ia menatap Baskara dengan pandangan jijik yang menguliti setiap lapis harga diri pria itu. "Aku muak dengan kalian berdua," jerit Siska, meludah ke arah lantai semen. "Kau dengar aku, Baskara? Aku muak. Kau menjanjikanku kemewahan, tapi kau ternyata hanya pria impoten secara finansial yang bersembunyi di balik kekayaan istrimu. Kau bukan direktur. Kau hanyalah pengemis yang kebetulan memakai jas mahal. Siska, tolong, letakkan gelang itu. Itu milik ibuku, satu-satunya uang yang kita punya untuk makan minggu ini." Mohon Baskara, melangkah maju dengan tangan gemetar, menurunkan harga dirinya hingga menyentuh dasar bumi. Pria yang dulu sangat arogan itu kini mengemis pada seorang wanita yang dulu ia jadikan alat pemuas nafsu. "Jangan tinggalkan aku. Kita bisa memperbaiki ini bersama." Siska tertawa melengking, sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan mutlak. "Memperbaiki bersama? Dengan apa? Dengan namamu yang sudah hancur lebur di bank? Dengan utang pajak miliaran yang tak akan pernah lunas walau kau menjual ginjalmu? Sadarlah, Baskara, kau sudah tamat. Aku masih muda. Aku masih punya peluang di luar sana. Aku menolak menghabiskan masa mudaku merawat pria cacat masa depan dan ibunya yang penyakitan di gubuk bau kotoran ini." Tanpa memberikan kesempatan bagi Baskara untuk menjawab, Siska membalikkan tubuhnya dan berlari kencang menembus pintu gubuk, menghilang ke dalam labirin ganggang sempit pinggiran kota. Ia membawa pergi satu-satunya harapan hidup mereka, meninggalkan sepasang ibu dan anak itu dalam keputusasaan yang paripurna. Baskara ambruk berlutut di ambang pintu. Tangannya mencengkeram kusen kayu yang lapuk. Air mata mengalir deras membasahi wajahnya yang kotor. Pria itu menangis terisak-isak, meratapi kepergian wanita yang telah menghancurkan rumah tangga sempurnanya. Ia telah membuang permata demi memungut pecahan kaca, dan kini pecahan kaca itu merobek nadinya sendiri. Di belakangnya, Ibu Ratmi berusaha duduk, menahan rasa sakit luar biasa di punggungnya. Ia menatap punggung putranya yang berguncang karena tangisan memalukan tersebut. Pandangan Ibu Ratmi kini sepenuhnya bersih dari ilusi. Ia tidak lagi melihat Baskara sebagai pangeran penyelamat yang agung. Ia melihat kebodohan yang telanjang. "Baskara." Suara Ibu Ratmi terdengar bergetar, namun dipenuhi oleh racun penyesalan yang sangat pekat. "Kau menangisi perempuan kotor itu? Perempuan yang baru saja merampok nyawa ibumu sendiri?" Baskara menunduk dalam-dalam, tak mampu menjawab. Tubuhnya menggigil menahan rasa malu yang menghancurkan tulang rusuknya. "Kita dulu tinggal di istana," rintih Ibu Ratmi. Air mata menetes melewati keriput di wajahnya,
membayangkan ruang tamu berlapis marmer dan kasur berselimut sutra yang dulu selalu ia nikmati berkat keringat menantunya. Kita punya segalanya. Makanan berlimpah, kasur yang empuk, masa depan yang tak tersentuh. Alana memberikan dunia di bawah telapak kakimu, dan kau menukarnya dengan sampah. Ibu Ratmi memukul lantai semen dengan kepalan tangannya yang lemah. Kutukan penyesalan itu meluncur dari bibirnya, menghujam langsung ke jantung putranya. Kau menghancurkan hidupku, Baskara. Kau anak yang bodoh. Kau menukar berlian yang tak ternilai dengan batu selokan yang menjijikan. Aku mengutuk hari di mana kau memutuskan untuk membawa masuk penyakit itu ke dalam rumah kita. Di dalam gubuk yang pengap dan dikelilingi oleh lalat tersebut, isak tangis dua manusia itu bersahutan, menciptakan simfoni kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akhirnya menyadari bahwa hukuman terberat dari sebuah pengkhianatan bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan kesadaran penuh bahwa kemiskinan itu adalah hasil murni dari keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Alana bahkan tidak perlu repot-repot mengirimkan eksekutor untuk membunuh mereka, karena di dalam kegelapan gubuk reot ini, mereka telah membunuh satu sama lain secara perlahan. 6 bulan telah berlalu sejak malam pembersihan itu. Udara pagi di lantai teratas gedung pencakar langit yang menjadi kantor pusat firma investasiku terasa luar biasa segar, disaring oleh teknologi purifikasi tercanggih yang membuat setiap tarikan napasku bernilai jutaan rupiah. Aku berdiri dengan postur sempurna di depan jendela kaca panorama yang melengkung elegan, menatap lautan beton Jakarta yang membentang tanpa batas di bawah kakiku. Di tanganku, secangkir kopi geisha hangat mengepul pelan, menyebarkan aroma kemewahan absolut. Pikiranku terlempar pada sebuah kontras yang sangat ironis. Dulu, aku harus menyeduh kopi saset murahan di dapur sempit yang sumpek, sambil mendengarkan celotehan mertuaku yang dengan kejam menyebutku perempuan udik berbalut daster lusuh. Mereka dengan bodohnya menuduhku hanya bisa numpang hidup pada gaji seorang manajer bank berkapasitas otak mediocre, menganggapku sekadar pajangan tak berguna. Hari ini, aku berdiri bukan sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai pemegang saham mayoritas yang mengendalikan triliunan rupiah dalam portofolio investasiku. Aku adalah sang ratu finansial, predator puncak yang mendominasi rantai makanan korporat. Pintu ruanganku terbuka dengan ketukan halus. Pak Hermawan, pengacara korporatku yang setia, melangkah masuk dan meletakkan sebuah map kulit eksklusif di atas meja mahoniku. Laporan itu bukanlah grafik keuntungan perusahaan atau analisis pasar saham, melainkan pembaruan status terakhir tentang 3 sampah sejarah yang dulu pernah mencemari kehidupanku. Aku berjalan kembali ke kursiku dengan langkah anggun, membuka map tersebut, dan membiarkan bibirku melengkung membentuk senyuman aristokratis yang sangat dingin dan tanpa empati. Halaman pertama menampilkan foto resolusi tinggi terbaru dari Baskara. Mantan suamiku yang dulu begitu arogan dengan setelan jas licin dan parfum mewahnya, kini terekam kamera sedang memanggul karung semen basah di bawah terik matahari siang yang menyengat di sebuah proyek konstruksi pinggiran kota. Kulitnya terbakar hitam legam, tubuhnya kurus kering bagai tengkorak hidup, dan sorot matanya memancarkan keputusasaan absolut. Karena statusnya telah terkunci permanen di dalam blacklist Beiko 5, tidak ada satupun institusi resmi atau perusahaan waras yang sudi mempekerjakannya. Lebih dari itu, gugatan perdata yang kumenangkan secara mutlak di pengadilan telah memvonisnya dengan ganti rugi miliaran rupiah. Sistem perbankan bayangan yang kubangun memastikan bahwa setiap sen uang receh yang ia hasilkan dari pekerjaan kasarnya akan langsung terpotong secara brutal melalui sistem auto-debit. Uang itu ditarik untuk mencicil utang pokok, bunga keterlambatan, dan denda penalti progresif yang tak akan pernah berujung. Sebuah siksaan seumur hidup yang dilegalkan oleh hukum negara. Ia bukan lagi manusia merdeka. Ia adalah budak finansialku. Baskara menyadari bahwa ambisinya menaklukkan sebuah aset beracun, Menshan yang ia pikir adalah hadiah dariku, telah menghancurkan masa depannya hingga tak bersisa. Halaman kedua memuat rentetan laporan investigasi tentang Ibu Ratmi. Wanita tua yang dulu begitu mendewakan kasta sosial dan memuja harta itu kini benar-benar telah turun derajat menjadi gelandangan tanpa arah tujuan. Setelah Siska secara kejam merampok sisa harta emasnya di malam pertengkaran memalukan itu, Baskara tak lagi sanggup membayar uang sewa gubuk reot mereka. Mereka berdua diusir paksa oleh pemilik tanah dengan cara yang sangat tidak terhormat.
Ibu Ratmi kini ditampung belas kasihan di sebuah panti jompo kumuh tingkat bawah yang dikelola oleh dinas sosial, bercampur baur dengan ratusan manula telantar tak beridentitas lainnya. Tidak ada lagi acara arisan elit dengan hidangan kaviar mahal, tidak ada lagi tas bermerek palsu yang bisa ia pamerkan, dan tidak ada lagi penghormatan artifisial dari tetangga yang dulu ia beli dengan uang curian. Hari-harinya kini dihabiskan dengan merenungi dinding berjamur yang lembab, ditemani oleh pekatnya bau selokan dari saluran pembuangan limbah tepat di belakang ranjang kayunya yang keras. Sang benalu renta itu kini harus menelan ludahnya sendiri setiap kali ia memejamkan mata, dihantui oleh penyesalan luar biasa karena telah membuang menantu ratu berlian demi membela seekor hama jalanan. Lalu bagaimana dengan Siska? Sang pelakor murahan yang merasa dirinya paling cerdik dalam memanipulasi pria itu ternyata tidak bernasib lebih baik. Setelah kabur menembus malam membawa gelang emas curian milik Ibu Ratmi, Siska berpikir ia bisa kembali berburu pria kaya raya untuk meraup capital gain yang baru dan memulai kehidupan parasitnya dari awal. Sayangnya, ia meremehkan jangkauan kekuasaanku. Hasil audit forensik masif yang kuserahkan kepada pihak berwajib telah memicu investigasi pencucian uang skala besar yang menyeret namanya ke dalam daftar pencarian orang. Gelang curian yang hendak ia jual di pasar gelap telah disita oleh aparat sebagai barang bukti tindak pidana persekongkolan, dan Siska kini menjadi buronan kelas 3 yang harus hidup berpindah-pindah tempat persembunyian yang kumuh. Ia bertahan hidup sebagai parasit buangan yang terus-menerus diludahi oleh karma dan ketakutan. Ia akhirnya belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa mencari jalan pintas kekayaan melalui ranjang suami orang akan selalu berakhir di dasar jurang kehinaan yang tak memiliki tangga untuk kembali naik. Aku menutup map kulit itu dengan satu gerakan tegas yang menghasilkan bunyi klik memuaskan. Tidak ada setitik pun belas kasihan di dalam palung hatiku. Sebagai seorang eksekutor di dunia nyata, aku telah menjalankan tugasku dengan tingkat presisi matematika yang tidak memberikan sedikit pun ruang bagi negosiasi emosional atau pengampunan. Keputusan mematikan untuk melakukan likuidasi aset secara paksa, memanipulasi celah dokumen dengan kekuatan hak veto, dan menyeret ketiga pengkhianat itu ke dalam pusaran kematian perdata adalah karya seni psikologis terbaikku. Mereka pikir mereka memegang kendali atas jalan hidupku, padahal mereka hanyalah bidak-bidak kayu kecil yang menari buta di atas papan catur raksasa yang kubangun dan kukendalikan sepenuhnya. Pintu ruanganku terbuka kembali dengan sangat perlahan. Pengasuh pribadiku melangkah masuk ke dalam ruangan steril ini, menuntun tangan Elvano kecil yang kini sudah mulai bisa berjalan lancar dengan langkah-langkah mungilnya yang menggemaskan. Batita tampan itu mengenakan setelan desainer rapi, tertawa riang memamerkan deretan gigi kecilnya saat melihatku berdiri. Segala perhitungan kalkulatif yang dingin dan aura mematikan yang menyelimuti diriku seketika melebur tanpa sisa saat aku berjongkok dan merentangkan kedua tanganku untuk menyambut pelukan hangatnya. Elvano adalah jantungku. Ia adalah satu-satunya alasan mengapa aku rela menciptakan neraka jahanam bagi mereka yang berani mencoba mengusir darah dagingku ke tengah badai hujan malam itu. Aku mengangkat tubuh Elvano yang wangi ke dalam pelukanku, berjalan kembali menuju dinding kaca yang menampilkan kemegahan ibu kota. Lihatlah dunia luas di bawah sana, jagoan kecilku. Bisikku lembut di telinga putraku, sementara telapak tanganku mengelus punggung kecilnya dengan penuh kasih sayang protektif. Semua ini adalah kerajaan masa depanmu. Tidak akan pernah ada satupun manusia kotor yang berani merampas hak mutlakmu. Ibumu telah memastikan bahwa jalan hidupmu dilindungi oleh benteng baja finansial yang tak akan pernah bisa tertembus oleh siapapun. Kisah penindasan pahit di rumah kecil yang sumpek itu kini terasa seperti fiksi murahan yang sudah sangat lama kututup bukunya dan kubuang kuncinya. Baskara, Ibu Ratmi, dan Siska telah menguap menjadi debu kotor yang tersapu oleh angin waktu, membusuk secara perlahan dalam jurang penyesalan mereka sendiri di sudut tergelap kota metropolitan yang tak kenal ampun ini. Dendam ini tidak hanya terbayar lunas tanpa sisa, melainkan memberikan keuntungan tak terhingga bagi kedamaian jiwaku. Mahkota sang ratu finansial kini tertanam abadi di kepalaku, dan aku akan melangkah menyongsong masa depan gilang gemilang dengan kepala tegak, tak tersentuh, tanpa ampun, dan berjaya untuk selamanya.